Ikut-ikutan yang lagi viral, baik ikut-ikutan yang lagi viral. Fear of missing out. Jadi kita kayak takut ketinggalan sesuatu. Benar ya? Kayak satu orang atau selebgram habis bikin kicau mania, kayaknya kita gatel banget kalau kita nggak bikin ya. Terus kalau misalnya seseorang bikin tren sesuatu, kalau kita nggak ikutan, kayak kita takut ketinggalan. Betul. Kita takut dibilang kudet. Apakah sebenarnya di dalam Islam itu FOMO itu baik atau tidak? Dan sebenarnya kita ini harusnya takut ketinggalan siapa atau takut ketinggalan apa sih? Insya Allah hari ini kita akan bahas tuntas. Tema kajian kita hari ini tentang FOMO. Jangan lupa disiapkan buku catatannya. Jangan lupa dibuka hatinya, dibuka pikirannya agar insya Allah semua ilmu yang disampaikan oleh Ustadz hari ini diterima dengan baik. Baik, langsung saja saya panggilkan Ustadz Abu Zuhair Al-Abqari untuk masuk ke ruangan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin apa sih? Ramai banget tuh kenapa? Biasa aja, kok beda? Berisik banget gitu. Loh, kok gitu dari tadi? Biasa aja. Baru kenal Ustadz baru ya? Kena prank ya? Jadi perkenalkan nama saya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala fala hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana Ustadz barunya? Jadi pas masuk tuh berisik, oh ini Ustadz Abu Zuhair. Jadi perkenalkan nama saya Abu Zuhair Al-Abqari ya, atau biasa dikenal dengan Muhammad Fikri. Jadi Zuhair Al-Abqari itu anak saya. Anak pertama saya namanya Zuhair Al-Abqari. Jadi saya adalah ayahnya Zuhair Al-Abqari. Oh gitu ya. Kecewa gak? Pulang deh kalau kecewa. Saya berharap Ustadznya yang lain soalnya gitu. Ya jadi Abu Zuhair Al-Abqari itu Muhammad Fikri. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah panjangkan usianya. Allah sehatkan dia. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Semoga yang mengaminkan juga masuk surga. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa kembali. Dan insya Allah ta'ala hari ini kita akan luruskan kembali niat kita untuk belajar. Hari ini kita akan kembali menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah ibadah yang terbaik. Ibadah yang luar biasa. Subhanallah teman-teman sekalian. Nabi kita SAW tidak pernah menyebutkan ibadah yang Nabi perumpamakan perjalanan menuju ibadah ini dengan perjalanan menuju surga. Jadi nggak ada satupun ibadah yang perjalanan menuju ibadah tersebut disamakan seperti perjalanan menuju ke surga, kecuali menuntut ilmu. Ini adalah pahala yang besar. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi belum ada satupun ibadah yang Nabi SAW memberikan perumpamaan perjalanan menuju satu ibadah tersebut sama kayak perjalanan masuk surga. Kata para ulama berarti mudahnya seseorang masuk surga itu berbanding lurus sama mudahnya kaki dia dulu buat datang ke majelis ilmu. Kalau kaki dia berat buat melangkah ke majelis ilmu, itu pertanda dia akan berat melangkah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar itu ibadah yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW apa? Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya, lihat, untuk belajar, menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Seandainya kita meninggal ketika keluar rumah untuk kajian, meninggal di jalan, kita berada di sabilillah. Kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang meninggal di tengah-tengah perjalanan menuntut ilmunya, dia syahid.
Dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala yang besar. Ngaji itu bukan FOMO. Ngaji itu bukan ikut-ikutan. Ini ibadah. Seandainya kita itu FOMO-nya kita arahkan untuk ibadah, maka FOMO kita dapat pahala. Seandainya FOMO kita arahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka FOMO ini dapat ibadah. Kapan lagi FOMO kita dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimah dari saya. Saya belum masuk ke dalam materi. Sehingga kita harus saling memotivasi bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah yang besar. Dan kita tidak boleh malas dalam berjuang belajar. Ngantuk, capek, ngantri, waregis, sampai ada yang duduknya di luar ballroom. Itu adalah bagian dari perjuangan menuntut ilmu. Bagian dari perjuangan. Dan kita harus menikmati setiap perjuangan tersebut. Apalagi nikmat yang Allah kasih di majelis ilmu kita tuh subhanallah. Gratis, tempatnya nyaman, pakai AC, karpet bukan tanah. Dahulu para ulama kita ketika belajar dia harus berjalan puluhan bahkan ribuan kilometer untuk dapat satu hadis. Sekarang baru muqaddimah udah berapa hadis yang dibacakan? 2 hadis. Padahal diem doang. Dahulu para ulama buat dapetin satu hadis harus pindah negeri, berjalan jauh, puluhan kilometer buat dapetin satu hadis. Sekarang duduk aja dapat 2 hadis. Apalagi duduk di tempat yang nyaman, dapat fasilitas. Maka tugas kita hanya tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak semua yang hadir di sini untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah mudahkan kita untuk belajar. Allah jadikan kita orang-orang terpilih untuk duduk di majelis ilmu. Nah, teman-teman sekalian, kadang-kala memang kita itu udah dikasih semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagaimana sifat-sifat yang kita sebutkan di pertemuan lalu. Kita sebutkan sifat-sifat tabiat buruk manusia, di antaranya adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kala kita itu dikasih nikmat sebesar apapun tetap ngerasa kurang, tetap ngerasa ketinggalan, tetap ngerasa pengen dapat yang lebih kayak orang lain. Itu yang disebut dengan FOMO. Orang itu fear of missing out. Dia takut ketinggalan, takut nggak dapat. Dia takut nggak dapat bagian yang didapatkan oleh orang lain. Itu orang-orang yang FOMO. Padahal kita itu dikasih nikmat banyak, semua yang kita minta Allah kasih. Allah bilang dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah berikan kepada kalian semua yang kalian minta. Ma sa'altumuhu. Apa yang kalian minta kepada Allah, Allah kasih. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah menemukan nominalnya. Siapa yang detik ini di sini di tempat ini sudah berhasil menghitung jumlah rambut di kepalanya? Yang botak pun bingung dia ngitungnya. Kan tetap ada rambut-rambut tipis, kecuali gundul pelontos gitu. Dia gak bisa hitung rambutnya. Tapi kalau misalnya ada rambut walaupun tumbuh tipis, itu tetap rambut. Dia pun gak bisa menghitung rambut yang tipis. Apalagi kita rambut-rambut yang panjang ini. Bagaimana cara menghitung nikmat Allah yang satu itu? Jadi kalau kita ingin menentukan, menghitung nikmat Allah, demi Allah kita gak akan pernah selesai. Makanya gara-gara kita sibuk mencari-cari nikmat yang gak ada, kita jadi terluput dari nikmat yang sudah ada. Jadi gara-gara yang gak ada itu gak di tangan kita, besarnya ekspektasi kita terhadap nikmat gak di tangan kita, itu menyebabkan kita merasa kurang dan takut ketinggalan. Ini masih berkelanjutan sama pertemuan yang kemarin. Orang-orang yang besar ekspektasinya, perlahan dia juga akan FOMO dalam menjalani kehidupannya. Itu kaitannya, korelasi antara pembahasan kita di pertemuan lalu dengan pertemuan ini. Oleh karenanya kata Nabi SAW, man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang sedikit, pasti dia susah buat bersyukur pada nikmat yang banyak. Jadi kalau dikasih nikmat kecil aja gak bersyukur, apalagi dikasih nikmat banyak. Bahasa kasarnya gini, dikasih berkecukupan saja dia gak bersyukur, apalagi dikasih kaya. Pasti dia lebih gak bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dikasih uang pas-pasan aja gak pernah bersyukur, apalagi kita dikasih miliarder, kita jadi orang kaya, pasti kita lebih gak bersyukur. Sekarang aja kita gak bersyukur, itu tanda. Makanya Nabi bilang apa? Kalau gak bersyukur terhadap nikmat yang kecil, pasti akan berat bersyukur pada nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Kita mungkin akan lupa ketika dikasih nikmat yang begitu banyak. Sama misalnya contoh di kajian ini nyata konkret nih curhatnya panitia ini. Jamaah udah biasa makan buffet, makan prasmanan gitu kan.
Tiba-tiba diganti jadi snack box. Langsung mikir, loh kok turun derajatnya ini? Kok berubah? Biasanya saya makan makanan ngambil sendiri, kok tiba-tiba jadi snack box ini. Buka, apa ini cuma risol doang sama, padahal harusnya bersyukur ya enggak? Tapi ketika dia bandingkan dengan yang pernah dia dapat di waktu itu, dia gak bersyukur. Ini curhatan panitia yang disampaikan sama Ustadz ini. Supaya jelas, kita niat ngaji karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perkara kecil aja kita gak pernah syukuri. Kita duduk di tempat ngaji yang nyaman, kita gak syukuri. Yang kita cari yang gak ada di tempat ini apa ya? Yang gak ada di tempat ini apa? Di pengajian ini ada semua, yang gak ada kita cari. Itulah sifat kita. Kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang kecil. Dan kita selalu merasa ketinggalan, haus terus. Bahwasanya ada yang perlu kita gapai, ada yang perlu kita ikuti. Ini yang nanti akan kita bahas berkaitan dengan FOMO. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah peringatkan kita tentang FOMO dalam Al-Quran. Allah bilang di dalam surat surat Thaha ayat 131. Lihat, Allah tegur kita soal FOMO di Quran. Mungkin selama ini kita gak pernah baca ayat Allah ini. Padahal Allah tegur kita tentang orang-orang yang FOMO terhadap hal-hal keburukan. Terhadap hal-hal duniawi yang sebenarnya itu bukan hak dia, tapi dia ngarep gitu. Allah SWT bilang dalam surat Thaha ayat berapa? 131. Allah berfirman apa? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Janganlah kalian palingkan mata kalian tergiur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada sebagian dari kalian sebagai bunga kehidupan dunia yang mana Allah menguji mereka dengan bunga tersebut. Dan rezeki dari Tuhanmu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah pengen bilang gini, gak usah FOMO terhadap apa-apa yang bukan jatah kita. Dan itu diberikan kepada sebagian dari kita sebagai ujian buat dia. Jadi kelebihan itu ujian buat dia. Tapi kita pengen kayak dia. Atau kita pengen mendapatkan apa yang dia dapatkan. Atau kita takut gak kebagian apa yang dia dapatkan. Maka larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita, wahai hamba, untuk tidak melakukan perbuatan ini. Kita takut ketinggalan sesuatu, takut gak dapat sesuatu. Padahal Allah sudah bilang, jangan palingkan matamu tergiur dengan apa-apa yang bukan jatahmu. Itu bahasa gampang itu. Di antara orang-orang FOMO misalnya terhadap dunia ini, ketika ada yang baru keluar, dia langsung harus punya. Begitu iPhone udah 17, dia langsung berusaha punya iPhone 17. Kalau ada uangnya gak ada masalah. Ini kadang-kadang maksa sampai pinjol. Jadi itu banyak. Sampai nyewa. Supaya terkesan dia punya iPhone 17. Sampai ngedit. Fotonya diedit ada iPhone. Sampai casing HP-nya diganti supaya mirip sama 17. Ini FOMO macam-macam apa ini? Dan faktanya banyak orang yang nyewa iPhone ketika lagi zaman-zaman bukber. Kan gitu. Ketika bukber, aduh saya takut ketinggalan, nanti teman-teman saya udah jadi CEO lagi. Saya masih kayak begini, apa yang harus saya lakukan? Oke deh saya sewa iPhone aja biar mereka tahu saya juga CEO. Itu namanya FOMO. Dan itu FOMO yang gak baik. Allah tegur dalam Al-Quran, wala tamudunna ainaika ila ma matta'na bihi. Kita gak boleh tergiur sama apa-apa yang Allah berikan kepada sebagian orang. Dan kita memang bukan jatahnya gitu loh. Itu bukan hak kita. Jangan mentang-mentang yang keluar terbaru ada 17, iPhone kita yang iPhone 6 Plus ini harus ngejar 17. Minusnya berapa itu? Banyak. Panjang. Kadang-kadang Ustadz juga disindir gitu. Ustadz kok HP-nya belum 17? Ditanya itu. Ditanya kenapa Ustadz HP-nya belum 17? Maksud saya kenapa sih harus punya HP 17? Satu aja capek megangnya. Suruh megang 17. Ini kadang-kadang seperti itu. Kalau ada seleb tidak iPhone, panas hati dia. Saya akan berusaha cari iPhone karena saya seleb, saya terkenal, gak mungkin saya gak pakai iPhone. Ada orang mirror selfie, gak pakai boba 3 HP-nya, malu dia minder. Dengan alasan apa? FOMO, karena semua orang merujuk pada hal tersebut. Coba tema ini tuh dekat sama kita teman-teman, dekat. Dan Allah SWT tegur kita gak ikut-ikutan terhadap perkara-perkara dunia. Rasul kita SAW tinggal sebagai manusia berdarah biru. Orang kaya Nabi kita SAW. Tapi kehidupan Nabi tidak kaya. Nabi tinggal di sekitaran para sahabat yang kaya raya. Yang kalau Nabi minta bisa aja difasilitasi oleh para sahabat yang kaya itu.
Nabi pengen bilang misalnya berikan saya onta buat saya dakwah, dikasih sama sahabatnya. Tapi Nabi gak minta. Di antara kisahnya Nabi SAW naik keledai itu pun boncengan sama sahabat. Padahal Nabi bisa minta fasilitas, saya ini Rasul loh, coba kasih saya fasilitas onta yang megah misalnya, yang gagah buat dakwah, bisa. Tapi dia gak minta. Karena Nabi kita SAW tidak FOMO dalam masalah dunia. Nabi tidak pernah takut ketinggalan soal dunianya. Nabi kita SAW tidur di tempat yang kalau bangun ada bekas tidurnya di pipi beliau. Nabi tidak minta fasilitas. Saya ini Rasul loh, minta tunjangan dong gitu. Kasih saya tunjangan sebagai Rasul, sebagai presiden kaum muslimin hari tersebut. Beliau gak minta. Begitu Nabi kita SAW. Makanya di ayat ini menjadi teguran bagi kita. Bahwa ternyata orang-orang yang FOMO itu tergiur terhadap dunia yang menyebabkan mereka capek sama apa-apa yang mereka harapkan dari dunia tersebut. Apa arti dunia ini kalau dibanding Nabi SAW? Nabi SAW pernah katakan apa? Mali walid dunia. Apalah artinya aku dengan dunia ini? Nabi SAW mengatakan. Tidaklah dunia ini seperti ketika kita celupkan jari kita ke air, lalu kita angkat. Apa sisa air di jari kita itu? Gak ada. Nabi kita SAW udah tegur kita tentang orang-orang yang terlalu FOMO terhadap hal-hal duniawi. Dan Nabi SAW itu gak suka. Oleh karenanya Allah tegur dengan ayat ini kepada kita semua. Agar kita tidak terlalu melirik. Apa kata Allah? Wa rizku rabbika khairu wa abqa. Rezeki dari Allah itu yang udah kalian dapat jumlahnya segitu itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal buat kalian. Dibandingkan kalian diberikan yang lebih daripada itu. Itu rezeki kalian. Sekecil-kecilnya guru honorer dengan gaji 300 ribu. Allah Subhanahu Wa Taala masih hidupkan dia dan sampai detik ini masih hidup walillahil hamd. Ini bukan soal karena kecilnya gaji tersebut. Tapi Allah masih kasih hidup. Berarti apa? Masih ada kasih sayang Allah untuk menjaga meskipun kehidupannya gak cukup dari uang itu. Dan kalau dipikir-pikir, pendapatan kita dibanding kebutuhan kita sebenarnya gak akan pernah cukup. Tapi kenapa masih hidup? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga, selesai. Jadi buat apa kita ngelihat kanan dan kiri, melihat orang harus begini, orang harus begitu. Tadi misalnya dibilang ada orang bikin konten ini, ngikut konten begini. Ada orang bikin konten begitu, ngikut konten begitu. Bahkan kajian sekarang ngikutin konten yang viral. Masa kajian judulnya udah siap belum gitu. Kajian tuh judulnya begitu. Pakai backsound begitu. Pantes tuh kajian. Gak mungkin. Ini tiba-tiba kajian milenial ngupload poster pakai lagu begitu. Saya mundur dari kajian milenial. Gak boleh begitu. Gak mungkin kita membiarkan orang-orang berdakwah dengan cara-cara yang salah. Dan kita gak boleh FOMO terhadap hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita SAW sudah kabarkan bahwa kita akan ikut-ikutan separah itu. Ya, sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian nanti akan mengikuti gayanya orang-orang sebelum kalian. Itu orang-orang jahiliyah. Kalian akan mengikuti gayanya orang-orang jahiliyah sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Apa kata Nabi? Hatta idza dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Sampai kalau orang itu jatuh, nyemplung ke lubang dhab, kadal gurun, kita semua ngikutin mereka. Kata Nabi SAW. Sampai nanti orang-orang yang jadi figur itu masuk ke lubang dhab itu kadal gurun. Ya. Masuk ke lubang dhab, kita semua ngikutin dia masuk ke lubang tersebut. Sekarang orang ngelakuin. Mau challenge bahaya tidak bahaya, orang-orang ngikutin. Ini benar sabda dari Nabi SAW. Dulu ada tren misalnya di zaman-zaman sebelum COVID ada tren joget-joget samping mobil. Mobilnya jalan ya enggak? Mobilnya jalan dia joget samping mobil. Apa namanya goyangan itu? Hah? Apa? Itulah pokoknya namanya, enggak peduli saya. Itulah namanya ya. Gak usah diingat. Jadi mobilnya jalan, dia ngikut jalan. Bahaya gak itu? Tapi kenapa diikutin? Ini FOMO. Ada dulu misalnya ngeprank orang dan itu bikin rusuh di tengah masyarakat. Diikutin juga. Zaman sekarang semuanya diikutin, subhanallah. Sampai ada nanti orang masuk ke jurang, dia ikut juga ke jurang. Itu sabda dari Nabi. Berapa abad tahun yang lalu Nabi ngomong kayak begitu. Dan kejadian di zaman ini. Nabi kita SAW sudah menyampaikan itu, cuma kita nggak pernah sadar. Orang-orang FOMO ini nggak pernah sadar, karena yang mereka pikir selama mayoritas saya pasti benar. Selama banyak orang yang lakuin, bukan cuma saya yang salah. Ya, kalau banyak yang lakuin bukan cuma saya yang salah, semua juga salah.
Bukan cuma saya doang, itulah orang-orang yang FOMO di atas keburukan. Oleh karenanya kita tahu Nabi kita SAW sudah sampaikan ini. Makanya para ulama mengatakan apa? Hendaknya alaikum bitariqil haq. Hendaknya kalian itu selalu berpegang teguh pada jalan yang benar. Wala tastauhish liqillatis salikin. Dan jangan kalian terpedaya, terpengaruh tentang dikitnya orang-orang yang jalan di atas kebenaran itu. Wa iyyaka wa tariqal batil. Dan jauhilah jalan-jalan yang buruk. Wala taghtarru likathratil halikin. Dan jangan tertipu dengan banyaknya pengikut orang tersebut. Jadi kalau kita lakukan tetap di jalan yang benar meskipun jumlahnya sedikit. Jangan terperdaya dengan alasan jumlahnya sedikit, yang sini lebih banyak. Dan faktanya memang peserta kajian milenial tidak lebih banyak daripada mereka yang datang ke konser-konser. Gak mungkin, konser bayar jutaan, kajian milenial gratis tetap lebih banyak yang jutaan in this economy. Itu menandakan apa? Tetap gak sama. Mereka terperdaya oleh jumlah mayoritas. Likathratil halikin. Kita dengan jumlah-jumlah likillatis salikin kita tertipu. Karena orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus sedikit. Makanya sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Pertanyaan saya berikutnya, apakah semua FOMO itu buruk? Apakah semua FOMO itu buruk? Apakah ada FOMO yang baik? Tentu ada. Ada FOMO yang baik, ada FOMO yang buruk. Kapan FOMO yang baik, kapan FOMO yang buruk? FOMO yang baik adalah ketika kita mengikuti hal-hal yang baik, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Oleh karena kita tahu, orang-orang yang Islamnya benar gak akan FOMO terhadap sesuatu yang gak benar. Orang-orang yang nilai Islamnya benar, dia gak akan FOMO untuk sesuatu yang anfaidah. Kata Nabi SAW apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat buat dia. Jadi kita lihat dia challenge-challenge yang harus diikuti dan di stage, di react dan diikuti itu. Dia mikir dulu, ini ada manfaatnya atau tidak? Ini ada baiknya atau tidak? Kalau baik diikuti, kalau tidak baik ditinggalkan. Itu tanda baiknya Islam kita. Jadi orang-orang FOMO itu diantara tanda-tanda Islamnya gak baik. Karena dia tidak menerapkan nilai-nilai tersebut. Makanya Nabi mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangat atas apa-apa yang bermanfaat buat kamu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ada nggak hadisnya di depan? Ada ya? Ada hadisnya di layar? Nah, pantesan kameranya beralih ke layar semua. Saya bilang ada apa di kanan sana, ada apa di kiri sana. Tenang teman-teman sekalian, semua slide yang ada di depan itu akan di-share di grup kajian milenial. Sudah masuk grupnya? Yang belum segera masuk. Yang sudah masuk keluar. Kasihan yang mau masuk gak muat deh. Jadi masuk ke grup kajian milenial. Nanti minta di depan sama panitia atau minta tanyakan gimana caranya gabung ke grup kajian milenial. Biar nanti semua materi disampaikan. Jadi ketika ngaji tidak perlu mengangkat iPhone 17-nya. Tidak perlu sampai diangkat-angkat. Sudah nanti insya Allah dibagikan filenya. Walillahilhamd. Jadi antum catat pakai catatan sendiri aja. Biar nanti catatan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, nanti di akhirat semua kita itu akan bersaksi kepada Allah. Di antara yang bersaksi di hadapan Allah adalah catatan kita. Jadi kalau catatannya kosong, nggak ada yang bersaksi nanti di hadapan Allah pernah di kajian milenial. Maka catat apa aja. Saya nyatat apa Ustadz? Orang nggak ngerti apa-apa. Catat aja. Tanggal sama nama Ustadznya nggak apa-apa. Apa? Jadi saya nulisnya Abu Zuhair apa Muhammad Fikri masih dibahas juga. Cukup. Nah, ditulis aja nama, judul, tanggal. Habis itu diem, nggak apa-apa. Ada saksi dia pernah ngaji beneran. Yang penting dia nulis. Beda dengan orang-orang yang tidak nulis. Kalau gen sekarang kan ada story Ustadz. Dikira malaikat ngecek story masing-masing nanti. Hah? Yang disebut athar itu tidak disebut dalam masalah sosmed-sosmednya. Nggak mungkin dicekin nama akun kamu apa? Udah verified belum? Followers berapa? Maka dalam hal ini semua catatan-catatan itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mana tadi saya bilang? Ayo sampai mana? Sampai situ ya. Jadi FOMO itu ada yang baik dan ada yang buruk. Sampai situ harusnya poinnya. FOMO itu ada yang baik dan ada yang buruk. Baik ketika menghasilkan sesuatu yang baik dan menginfluence orang-orang untuk melakukan kebaikan. Begitu juga FOMO yang buruk adalah ketika dia melakukan keburukan, menginfluence orang-orang untuk melakukan keburukan. Itu FOMO yang buruk.
Challenge-challenge yang mencelakakan orang lalu diikuti oleh orang lain itu menghasilkan dosa jariah. Maka kesimpulannya adalah FOMO yang baik menghasilkan pahala jariah, FOMO yang buruk menghasilkan dosa jariah. Kesimpulan itu. Kita tahu bahwasanya yang baik-baik menghasilkan pahala yang terus mengalir buat kita karena dicontoh baik oleh orang-orang. Adapun FOMO yang buruk menghasilkan dosa yang terus mengalir karena diikuti oleh orang-orang. Kata Nabi SAW apa? Man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha. Barang siapa melakukan satu perbuatan lalu diamalkan, diikuti, kana lahu ajruha wa mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Kata Nabi SAW, maka orang itu dapat pahala dan dapat pahala orang yang ngerjainnya tanpa ngurangin pahala orang yang mengerjakan ini sedikit pun. Contoh misalnya kita ngajak orang melakukan kebaikan, kita dapat pahala 1 dan dapat pahala orang ngikutin kita. Jadi pahala kita berapa? 2. Orang tadi dapat pahala? Dapat berapa? 1. Kita 2, dia 1. Kita dapat 2 pahala karena kita ngajak orang dan orang itu melakukannya, maka dapat 2. Tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Berarti kalau FOMO kita untuk yang baik, kita dapat pahala 1. Dan yang nyontohin dapat pahala 2. Subhanallah, kalau ini diteruskan kepada orang-orang setelah kita, atau orang-orang lain lalu ngikutin kita, maka pahalanya banyak. Adapun sebaliknya apa? Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'umila biha. Kalau orang nyontohin yang buruk, perlakuan yang buruk lalu diamalkan, kana 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha. Maka dia dapat dosa dan dosa orang yang ngerjainnya. Min ba'dihi, setelah orang itu mengerjakannya. La yanqusu min auzarihim syai'a. Tidak berkurang dari dosa orang ini. Dia dapat dosa, ini juga dapat dosa. Jadi kalau kita nyontohin, ini orang dapat dosa karena ngerjain, kita juga dapat dosa padahal nggak ngerjain. Jadi kita dapat dosa padahal nggak ngerjain. Karena orang ngerjain itu gara-gara kita dapat dosanya. Makanya hati-hati dalam perkara-perkara tersebut. Apalagi influencer yang followersnya banyak. Ketika dia nyontohkan sesuatu, diikuti oleh banyak orang, di stage, di repost oleh banyak orang, kita harus berhati-hati. Karena memang itu bisa menjadi pahala atau menjadi dosa. Kalau baik jadi pahala, kalau buruk jadi dosa. Coba bayangkan betapa banyaknya dosa orang-orang yang ngajarin yang tidak baik dan dicontoh oleh generasi kita. Betapa banyak dosa mereka itu. Jariah. Dia nggak ngapa-ngapain, dosanya jalan. Subhanallah. Adapun orang-orang yang melakukan FOMO yang baik, dia nggak ngapa-ngapain tapi pahalanya jalan. Silakan pilih. Siapa yang hari ini datang ke sini sama temennya gara-gara kamu yang ngajak, angkat tangan. Angkat tangan, gak apa-apa, ini bukan ria, saya yang nanya. Yalah ngajak 1 doang ria gitu kan. 1 juga ria. Kecuali ngajak 1 forum baru ria. Ada yang mau angkat tangan teman yang datang ke sini pertama kali karena diajak temannya, angkat tangan. Karena diajak temannya. Berarti kan dapat pahalanya enggak? Dapat. Nanti si orang yang datang ini, dia nyatet, dia dapat ilmunya, diamalkan, maka dapat pahalanya si orang yang ngajak itu. Maka besok-besok ngajak itu yang ke tempat-tempat baik. Berarti FOMO untuk datang ke kajian baik atau tidak? Selama dia beneran enggak? Bukan cuma pengen nyari-nyari aja. Nyari-nyari apa? Banyak. Orang di kajian itu banyak tujuannya. Ada yang mau nyari postingan, ada yang mau nyari snack box, ada yang mau nyari donat empoy. Kalau nggak dapat donat empoy itu kayak nggak ngaji di kajian milenial kan gitu. Atau dia pengen penasaran nih Abu Zuhair nih ganteng apa enggak sih gitu. Soalnya Ustadz Fikri gak ganteng. Makanya saya mau coba nih yang Abu Zuhair ganteng apa enggak gitu. Ternyata zong ya kan gitu. Itu kadang-kadang begitu kita ngaji. Ya subhanallah kadang-kadang ngaji kita banyak niatnya. Maka FOMO-FOMO seperti itu gak baik. Makanya saya selalu ngajarkan ke tim-tim kajian milenial itu. Kalau posting sesuatu tentang kajian kita, jangan bikin orang FOMO karena postingannya. Tapi bikin FOMO karena orang mau ngaji di tempat kita. Contoh misalnya di kajian milenial itu ada yang nangis-nangis kalau nanya. Wow dibuat drama tuh. Nangis nih di kajian milenial, di-upload di kajian milenial, nangis pakai backsound sedih gitu. Besok orang mau ngaji, saya juga mau nangis di kajian itu gitu. Nah itu FOMO yang buruk itu. Siapa yang dosa? Admin IG-nya. Admin IG-nya yang dosa. Karena dia posting-posting yang gak benar. Saya selalu larang IG itu posting foto-foto perempuan yang hadir di kajian milenial karena mereka semua spesial. Laki-laki juga gak diposting karena mereka juga spesial. Bagi istrinya masing-masing.
bagi pasangan masing-masing. Artinya apa? Supaya terjaga. Jadi di kajian milenial itu diposting vibes ngajinya, bukan vibes jamaahnya. Gak perlu kita jual drama kita. Biarin orang datang ngaji di kajian milenial itu karena ilmunya. Kajian milenial ustadznya galak ngomongnya. Halal haramnya kenceng. Saya pengennya ustadz yang baik-baik aja lah. Yang ngomongnya itu ngebolehin yang saya mau. Cari kajian lain. Cari kajian lain. Bukan ini tempatnya. Kalau halal jelas. Haram jelas. Boleh jelas. Nggak boleh jelas. Apa-apa yang boleh silakan. Yang nggak boleh silakan. Artinya kalau kita menginfluence orang-orang buruk, dosa saya banyak jemaah. Kalau saya menginfluence orang-orang untuk melakukan keburukan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, berarti dosanya banyak, nggak ngapa-ngapain. A'udzubillahi min dzalik. Apalagi sekarang tren-tren FOMO itu banyak. Sekarang muncul ada FOMO hijab baru. Brand ngeluarin hijab. Ya, pakai hijab diikat di leher kayak orang bunuh diri. Saya terang-terangan aja nih. Yang dikatakan sebagai hijab itu bukan tali pocong, la ilaha illallah. Hijab itu bukan tali pocong jamaah. Jadi jangan antum ikat hanya leher saja diikat ke atas begitu, jangan. Perhatikan ini. Ustadz namanya juga baru belajar hijabnya pelan-pelan. Justru kalau belajar hijab yang benar. Jadi kalau mau belajar tanya hijab yang benar tuh gimana. Itu namanya belajar. Bukan namanya belajar tuh step by step. Kayak orang ngajarin pakai baju. Udah dikit-dikit aja dulu baju segini dulu. Celana segini dulu ntar baru nutup. Enggak, langsung diajarin pakai celana tuh begini, ya enggak? Ada orang ngajarin anaknya pakai celana, enggak apa-apa deh sampai dengkul dulu aja. Ntar pahanya deh, enggak apa-apa pelan-pelan, ntar juga kamu tahu hukumnya. Ada? Kok hijab ada? Ini viral nih bentar lagi video yang satu ini. Viral lagi kajian milenial. Yang capek ustadznya itu. Untung Abu Zuhair yang ngisi ya. Tak, aman. Bukan Muhammad Fikri, aman. Oleh karenanya kita nggak mungkin ngajarin orang pakai hijab pelan-pelan dengan cara begitu. Kalau bisa jangan pakai label hijab di situ. Jangan sebut hijab, sebut aja tali pocong. Atau sebut apa? Masker kayak apa? Penutup kepala kayak, ya kan? Apa kayak kasih nama? Karena hijab itu punya aturan jamaah. Allah SWT mengatur, ada aturannya, kita nggak boleh sembarangan. Ustadz ini terlalu keras Ustadz, nggak apa-apa. Allah SWT itu ingin menyampaikan pesan itu melalui kajian ini. Gak ada masalah. Yang benar harus tetap disampaikan. Itu diantara FOMO yang hari ini bikin saya bergejolak gitu. Kenapa orang-orang kok perlahan makin jauh dari syariat Islam ini? Karena nanti di hadapan Allah yang dihisapnya itu para da'i. Nanti di hadapan Allah yang dihisap itu para ustadznya dulu. Ini ustadz di Jakarta emang gak ada apa orang-orang Jakarta aneh-aneh semua gitu. Yang dicari ustadznya dulu. Kamu dakwah gak sih di Jakarta apa tidur doang gitu? Kalau kita dakwah, kita punya bukti. Saya dakwah ya Allah. Saya sudah sampaikan, merekanya aja yang bandel kan gitu. Kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi yang baik ada, yang buruk juga ada. Silakan FOMO untuk yang baik, FOMO untuk yang buruk tinggalkan sejauh-jauhnya. Kalau FOMO yang baik ikuti. Contoh misalnya ada FOMO tentang baca Al-Qur'an setiap hari. Contoh baca Qur'annya, jangan postingnya. Ngerti? Jadi kalau di sosial media itu kita yang pinter. Bukan smartphone, tapi stupid user. Tapi harus menjadi apa? Justru kita yang smart sebagai usernya. Biarkan smartphone kita itu kita yang gunakan. Kita yang lebih cerdas daripada HP kita. Jadi kalau diposting tentang motivasi tentang sesuatu, ambil pesannya. Jangan ikuti postingannya. Misalnya orang ngaji, oke ngaji berarti. Jangan diikuti postingannya, kan gitu. Ada orang ngajakin misalnya baca Al-Quran, berarti ikuti baca Qurannya, jangan cuma postingannya, begitu. Kadang-kadang Masya Allah ada FOMO jadi guru tajwid. FOMO jadi ustadz, ini keterlaluan ini. FOMO jadi ustadz itu gak boleh. Bayangkan kalau semua orang FOMO jadi ustadz. Ya. Saya pengen jadi ustadz, saya pengen jadi ustadz, semua gak ada jamaahnya. Karena semua yang mau jadi ustadz. Sekarang banyak orang FOMO jadi ustadz, live TikTok, ceramah. Padahal gak ada basic agamanya. Tiba-tiba ada perempuan ya, ngajar tahsin, padahal gak pernah belajar tahsin. Ngajar tajwid, banyak penontonnya ya, banyak lah laki-laki yang nonton. Kan gitu. Nah FOMO yang seperti ini harus dihentikan. Karena menimbulkan mudarat. Pertama dia bukan kompetennya dia dalam mengajar. Kedua ini bisa menimbulkan fitnah. Boleh jadi yang nonton bukan karena tajwidnya tapi karena ustazahnya kan gitu. Berarti yang seperti ini harus dicegah. FOMO seperti ini. Saya bisa ngasih banyak contoh tapi makin viral nanti videonya. Semua disenggol kan gitu. Maka perkara-perkara kayak gini harus diluruskan. Dan ini saya sampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karena unsur pribadi.
Yang kita harus sampaikan sebagai bentuk kita cinta kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, apa faktor orang melakukan FOMO yang buruk? Apa faktor orang melakukan FOMO yang buruk? Kan pasti ada faktornya. Apa yang menyebabkan mereka melakukan FOMO? Kalau yang baik oke lah, nggak usah kita bahas. Faktor FOMO yang buruk. Yang baik oke, kita kerjakan, kita boleh ikuti. Tapi kalau yang buruk, lihat di antara faktornya kita sebutkan beberapa di sini. Yang pertama adalah sosmed. Ini kenceng ini, faktor ini paling mendorong orang untuk FOMO dalam masalah ini. Yang kedua adalah haus validasi. Yang ketiga adalah di antara faktor ini urutannya bebas lah ya, waktu luang. Orang tuh kalau nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan, pasti ikut-ikutan orang. Gimana caranya dia punya kesibukan dengan cara ngikutin orang lain kan gitu. Ini adalah karena waktu luang dia jadi melakukan apa-apa yang harusnya nggak dilakukan. Dan yang terakhir adalah nggak bersyukur. Ini rata-rata orang kalau misalnya FOMO ini kurang lebih gara-gara faktor ini setelah kita teliti. Dan masih banyak lagi faktor lainnya. Cuma memang di antara faktornya adalah 4 perkara ini secara besar. Poin utamanya. Yang pertama adalah faktor sosmed dia. Semakin dia ketergantungan sama sosial media, semakin dekat dia FOMO sama apa-apa yang lagi viral di dalamnya. Semakin dia sibuk scroll, semakin tahu mana yang viral. Semakin tahu mana yang viral, semakin mau ngikutin. Awalnya coba-coba, setelah coba viral, dia lanjutkan lagi. Makanya keterikatan seseorang terhadap sosmed, hal-hal yang tidak berguna menyebabkan dia hidupnya tidak berguna. Ini untuk yang tidak baik ya, bukan yang baik. Ketika viral-viral sosial media, dia sering scroll, dia tahu mana yang viral, diikuti. Subhanallah, anak-anak zaman sekarang lebih tahu soal backsound TikTok daripada orang tuanya. Dia lebih hafal. Tiba-tiba ngeliat anak kecil ngomong kicau, saya bingung pertamanya. Apa dia kicau ini ngapain? Ternyata dia ngikutin sound dari TikTok. Itu gara-gara pengaruhnya, tiba-tiba dia ngikutin sound tersebut. Atau dia joget-joget gara-gara dia mengikuti sound tersebut. Ini menandakan bahwasanya hal-hal yang tidak berguna itu dibenci dalam syariat. Saya sampaikan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat beliau tegas sekali. Beliau bilang apa? Inni la abghadu ar-rajula ghafilan la fi amali dunya wa la fi amalil akhirah. Aku paling benci sama orang yang melakukan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Dia lalai. Dia ngelakuin hal-hal yang gak ada faedah buat dia. Gak ada manfaat dunianya, gak ada manfaat akhiratnya. Buat dapat dunia aja gak ada value-nya itu dunia. Buat masalah akhirat apalagi gak ada pahalanya kan gitu. Ini hasil dunianya gak ada, hasil akhirat juga gak ada. Gak berguna sama sekali. Sebutlah ada orang misalnya joget-joget tapi dapat uang. Masih ada value dunianya gak? Masih. Tapi value akhiratnya gak ada. Dan itu lebih parah. Kalau ada orang mengikuti yang viral, dia FOMO ngikutin dunianya gak dapat, akhiratnya gak dapat. Kan dia bodoh ini. Makanya sangat dibenci ketika ada orang yang benar-benar membuang-buang kesempatan hidupnya hanya untuk perkara-perkara yang gak ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Minimal salah satunya lah. Kalau ada dunianya oke lah masih bisa toleransi. Tapi kalau dunianya gak ada, akhiratnya juga gak ada, apa yang dia cari? Apa yang sedang dia cari? Oleh karenanya hal-hal yang seperti ini harus kita hindari. Sosial media itu dalam bahasa Arab namanya hisab. Jadi bahasa Arabnya sosmed itu hisab. Tahu kan artinya hisab? Nanti ada yaumul hisab. Apa artinya yaumul hisab? Hari perhitungan. Setiap orang punya satu hisab akan dihitung. Setiap orang buka hisab baru akan dihitung juga nanti. Jadi bahasa Arabnya sosmed itu hisab. Kalau kita punya akun itu namanya hisab dalam bahasa Arab. Setiap kita punya banyak akun maka hisab kita semakin banyak. Dan memang begitu. Sekarang angkat tangan di sini perempuan yang tidak punya second account. Wih ada loh, ada. Langka itu, langka pertahankan. Saya enggak second Ustadz, 3. Ini namanya nipu ustadznya nih, mengelabui ustadz. Tapi memang betul, setiap kita buka hisab baru, buka akun baru, kita akan dihisab nanti di hadapan Allah dengan hisab yang baru. Yang tidak didapatkan oleh orang-orang selain kita. Maka teman-teman cukuplah. Satu akun itu cukup. Ya. Satu akun dalam setiap sosmed itu cukup lah gitu. Kecuali akun-akun dakwah, misalnya dia punya yang satu buat Quran, satu buat hadis, satu buat bahasa Arab, gak apa-apa. Satu buat bisnis, gak ada masalah.
Kadang-kadang satu buat resmi, satu buat umbar aib, satu buat buka aurat. Banyak. Antum pikir ketika kita share-nya itu yang private ya, itu cuma antum doang yang lihat. Close friend itu cuma friend-nya yang close itu yang lihat. Enggak, semua orang bisa melihat. Rata-rata yang viral itu berawal dari close friend. Masih percaya kita? Artinya dalam masalah seperti ini jangan percaya. Karena memang ini bisa membuka hisab baru dan dosa-dosa baru bagi kita. Ini pengaruh buruk buat kita. Orang-orang yang FOMO rata-rata semuanya nggak mungkin kalau nggak punya sosmed. Karena dia berpengaruh sama apa yang dia scroll itu. Dan subhanallah ini saya benci juga. Sekarang Instagram itu explore-nya bukan ngikutin apa yang kita follow. Tapi apa yang lagi rame gitu. Jadi kita follow yang baik-baik, yang keluar yang na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang begitu. Kita follow yang baik-baik, yang benar-benar, tiba-tiba yang keluar yang nggak baik. Karena memang begitu, algoritmanya. Ini rusak ini. Hati-hati kita rusak, jadinya hanya gara-gara hal-hal yang tidak kita sadari. Wal'iyadzubillah. Yang baik-baik nggak pernah viral biasanya. Susah hal-hal dakwah itu viral, susah. Karena hal-hal yang tidak berfaedah akan lebih cepat viralnya. Itu yang pertama, sosmed. Maka tugas kita dalam menjalankan yang pertama ini adalah bijak dalam bersosmed. Dan saya sudah bahas adab dalam bersosmed ini di satu kajian full, di kajian milenial. Antum boleh cari di YouTube tentang standar sosmed. Nanti cari di YouTube kajian milenial, cari standar sosmed. Di situ dibahas tentang bagaimana adab kita bersosmed secara lengkap. Itu tahun berapa itu ya, standar sosmed? Ada yang datang nggak kajian itu? Coba angkat tangan, kajian milenial judulnya standar sosmed. Tuh dari 2.500 yang hadir 3, bayangin. Berarti kan antum mu'alaf ya kan? Mu'alaf itu orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk ke faktor yang kedua. Ini bukan pembahasan kita, waktunya udah mau habis ini. Saya belum masuk ke surat sama sekali. Yang kedua adalah haus validasi. Orang tuh kalau udah haus validasi manusia udah nggak ada habisnya deh. Dia cari apa yang ramenya, apa yang viralnya, apa yang banyak follow dan like-nya, nggak habis sudah. Pokoknya dia cari yang penting viral. Subhanallah kemarin saya lagi scroll Instagram, biasa aja scroll. Tiba-tiba ada nenek-nenek joget. Nenek-nenek joget, nih 2 kata lucu ini. Nenek-nenek joget lagi. Maksudnya kalau nenek-nenek ngaji wajar, anak muda joget oke normal. Ini nenek-nenek joget. Dan jogetnya apa? Tujuannya biar viral. Dan ternyata viral videonya. Ternyata orang-orang lebih butuh ngeliat nenek-nenek joget daripada ustadz ceramah loh. Faidah dia ngeliat. Ini menandakan bahwa saya ternyata banyak orang melakukan hal bodoh karena haus validasi. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah memberikan nasihat ke muridnya. Salah satu murid Asy-Syafi'i namanya Rabi' ibn Sulaiman dikasih nasihat sama gurunya. Imam Syafi'i bilang gini, "Ya Rabi', ridwan nas ghayatun la tudrak." Wahai Rabi', ridhonya manusia, validasinya manusia itu enggak akan pernah tercapai. Enggak akan pernah tercapai. Makanya Al-Imam Syafi'i ngasih tahu muridnya, enggak akan pernah tercapai pokoknya kalau kamu cari validasi manusia. Oleh karenanya apa yang baik buat kamu, udah fokus saja. Falzimhu. Kalau sudah baik ikuti aja. Fa innahu la sabila ila ridhahum. Karena kita nggak ada akses buat mendapat validasi manusia, nggak akan ada habisnya. Jadi orang soleh dihujat, jadi orang nggak soleh, apalagi nggak ada yang lepas dari hujatan manusia. Kemarin saya ngobrol, tiba-tiba ada orang yang ngomong gini, Ustadz, jadi Ustadz tuh dapat head comment apa enggak sih gitu? Menurut lo kan gitu ya? Justru jadi ustadz itu lebih banyak head comment-nya. Karena banyak dajjal di zaman ini. Susah, kita dakwah pasti dihujat. Saya mendakwahi boti yang marah boti. Saya dakwahi tentang orang yang joget-joget yang marah ke saya. Saya dakwah tentang hijab nyekek tadi, mereka lah para tali pocong yang marah kan gitu. Mereka pasti marah ketika dinasihati begitu. Karena mereka merasa terluka terhadap apa-apa yang mereka rasa sebagai luka. Dan itu memang pasti kita gak akan habis dari validasi manusia. Oleh karena para ulama menyebutkan apa? Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Wa ridallahi ghayatun la tutrak. Fatruk ma la yudrak. Wa adrik ma la yutrak. Ini subhanallah, ini kuatnya luar biasa nih. Ridho manusia, validasi manusia itu gak akan pernah tercapai. Sedangkan ridho Allah itu jangan sampai kita tinggalkan. Makanya fokus sama apa yang bisa kita gapai, berusaha sama apa yang bisa kita gapai, dan tinggalkan apa-apa yang gak bisa kita gapai. Udah fokus sama apa yang bisa kita gapai aja, jangan when ya,
when ya, one when kan gitu. Ada yang nikah, when ya. Ada yang gandengan ke kajian, when ya. Harusnya taruh foto kuburan, when ya. Tuh. Tulis begitu, berani gak? Bikin fotonya kuburan, liang lahat, tulisan gede tengahnya, when ya. Apa ngeliat orang nikah dikit, when ya. Ya. Kadang-kadang yang seperti ini aneh. Dikit-dikit when, who are you kan gitu ya. Kata Allah SWT, who are you? Emang siapa ente kan gitu. Tiba-tiba pengen mendapatkan apa yang diberikan kepada sebagian orang karena prestasi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Enggak sama. Udah, apa yang kita bisa gapai usahakan. Apa yang enggak bisa digapai lambaikan tangan. Fokus sama yang bisa digapai. Selesai. Kita hidup enggak akan pusing. Ustaz, saya sudah kehilangan salah satu gus yang saya idolakan. Karena dia sudah menikah, Ustaz. Tinggal satu harapan saya, Ustaz. Saya cuma tinggal nunggu Jimin masuk Islam, Ustaz. Seandainya dia masuk Islam, pasti dia ngelamar saya bawa roti buaya. Dia masih ngarep juga. La ilaha illallah. Yang bulan kemarin kita sebut Taehyung masuk Islam. Dia berharap itu orang-orang itu masuk Islam supaya dia dilamar oleh orang-orang tersebut. Ingat, semakin kita banyak ekspektasinya itu membuat kita semakin menderita. Fokus saja sama kualitas diri kita. Saya paling gak suka ngelihat akhwat-akhwat itu merendahkan dirinya di hadapan laki-laki yang dia idolakan padahal kalian tuh spesial wahai perempuan. Kalian tuh mulia. Jangan rendahkan diri kalian di hadapan laki-laki yang begitu. Jangan sampai kalian mau merendahkan diri hanya gara-gara saking sukanya sama laki-laki tersebut lah. Kita gak akan bisa mendapatkan ridho manusia sepenuhnya. Itu yang kedua, itu haus validasi. Yang ketiga adalah waktu luang. Semakin gabut kita, semakin FOMO kita. Semakin gak ada kerjaan kita, pasti kita FOMO. Makanya an-nafsu illam tushghilha bit-ta'ah syaghalatka bil ma'siyah. Jiwa itu kalau tidak disibukkan untuk ketaatan, pasti akan sibuk dengan kemaksiatan. Subhanallah, kalau hari ini teman-teman gak datang ke kajian milenial, kira-kira lagi ngapain? Apa? Mantap, bapak-bapak ini, saya bersama antum. Hari Minggu siang itu waktu untuk tidur, betul. Saya sepakat itu. Semenjak jadi bapak-bapak saya tahu betapa pentingnya tidur hari Minggu itu. Tidur siang itu nikmatulillahilham. Mungkin kalau tidak kajian di sini dia apa? Scroll tadi misalnya contohnya. Alhamdulillah datang ke kajian gak jadi scroll. Alhamdulillah datang ke kajian jadi gak jalan sama gebetannya. Atau bareng ke sini jalannya. Tiba-tiba jalan ke sini sama gebetannya. Atau misalnya kalau nggak kajian di sini ada kemaksiatan lain yang dia lakukan. Oleh karenanya Allah sibukkan kita dengan hal bermanfaat. Walillahilham, selamat dari kemaksiatan itu. Makanya ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia adalah dua, sehat dan waktu luang. Jadi kita lagi sehat, punya waktu kosong, pasti kita punya kesempatan yang besar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah terhadap waktu luang, teman-teman. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah itu menyebutkan dalam kitabnya bahwa Al-Imam Syafi'i membagi waktu malamnya untuk 3 hal. Lihat contoh Imam Syafi'i ini. Jadi Imam Syafi'i membagi waktu malamnya, di-manage waktu malamnya untuk 3 hal. Sepertiga untuk nulis dan baca, sepertiga untuk sholat malam, sepertiga untuk tidur. Sebutlah malam itu dimulai dari jam berapa malam? Hah? Masih sore bang, jam 6 bang. Sebutlah jam 7, jam 8, sebutlah gitu ya. Kita sebut dari jam 8. Sepertiga pertama berarti sebelum tengah malam. Tengah malam berikutnya berarti sepertiga kedua. Terakhir menjelang subuh berarti sepertiga ketiga. Begitu cara pembagiannya. Imam Syafi'i habiskan waktu buat baca dan nulis. Habis itu qiyamul lail, baru menjelang subuh sisa waktu yang sedikitnya dia tidur sebelum sholat subuh. Saya juga gitu Ustaz. Malam saya baca, ngerjain tugas, terus saya qiyamul lail, habis itu tidur, bangun-bangun zuhur. Nah, sama tuh kayak Imam Syafi'i. Ya. Kita enggak sholat subuh, tapi bangunnya zuhur. Dengan alasan saya begadang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama, tidur mereka sedikit. Atau ada yang mau bilang, saya kan bukan Imam Syafi'i Ustaz, saya tahu. Siapa kita dibanding Imam Syafi'i? Siapa? Ini saya cuma mencontohkan kualitas ulama begitu dalam menghabiskan waktunya gitu. Waktu itu berat, sehingga waktu ini harus benar-benar kita maksimalkan. Yang keempat adalah tidak bersyukur. Jadi soal waktu ini, anak muda ini perlu diingatkan soal waktu ini. Karena memang di masa muda waktunya luang banget gitu.
Sehingga kesempatan dia bermaksiat itu banyak banget. Maka sibukkan diri kita untuk apapun itu, yang penting kita sibuk. Yang penting kita sibuk. Kalau nggak sibuk, luang, pasti banyak sekali hal yang ada di kepala kita yang akan kita lakukan dan itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak apa-apa sibuk deh, pulang-pulang kecapean tidur tuh jauh lebih baik. Daripada masih sempat scroll-scroll tahu-tahu ya bermaksiat sampai tengah malam. Maka lebih baik capek tidur. Karena memang waktu kita penting. Apa kata para ulama? Al-waktu al-waktu anfasa ma'anaita bihifdhihi wa arahu ashala ma'alaika yudayya'u. Waktu itu harusnya menjadi sesuatu yang paling mahal untuk kita jaga. Tapi seringkali justru kita mudah untuk menyia-nyiakannya. Padahal itulah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang keempat adalah tidak bersyukur. Makanya Allah bilang wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit orang-orang yang berhasil bersyukur. Sisanya pengen kayak orang lain. Sisanya pengen ikut-ikutan kayak orang lain. Kata Al-Imam Sa'di manusia itu kadang-kadang enggak ngerti konsep syukur. Syukur itu bukan hanya soal dapat nikmat, tapi juga kita diselamatkan dari bencana, dari musibah, itu juga harus bersyukur. Boleh jadi memang Allah tidak kasih kita rezeki dengan cara uang, tapi Allah kasih kita rezeki berupa sehat. Allah kasih kita rezeki berupa usia, itu kan rezeki semua. Ya, bahkan faktanya memang ginjal kita mahal kan gitu. Allah kasih ginjal berarti kita kaya. Seandainya kita gadaikan ginjal kita, pasti kita punya uang banyak kan gitu. Tapi kalau dipilih, milih mana? Milih punya ginjal lengkap atau ginjalnya dijual satu buat tiket konser BTS? Hah? Kalau saya sih mending di satu, Ustaz, masih ada satu masih bisa hidup kok gitu kan. Ini yang kayak gini-gini tentu hal-hal yang FOMO yang bodoh ini. Saya sampai sekarang masih istighfar tuh. Jadi saya ngisi kajian di salah satu tempat lah. Ada satu jamaah yang nanya, Ustaz, gimana posisi saya sebagai orang yang punya teman, dia punya nazar, kalau saya dapat tiket boyband Korea, saya keluar dari Islam. Ini fakta ini pertanyaan ini. Masih saya ingat sampai sekarang saya masih istighfar. Jadi ini dia punya teman, perempuan. Saya punya teman, dia nazar Ustaz, kalau saya dapat war tiket itu boyband, saya nggak sebut lah boyband. Saya dapat war tiket itu boyband, saya rela keluar dari Islam. Dan dia dapat tiketnya. Terus pertemuan kemarin, bulan kemarin saya tanya sama orang yang tanya itu, teman kamu gimana jadinya sudah dapat tiket dia? Dapat Ustaz, dan beneran murtad. La ilaha illallah. Lihat bagaimana FOMO-nya seseorang terhadap sesuatu sampai mempengaruhi kualitas akidah di dalam hatinya. Dia FOMO ikut konser doang. Sampai mengorbankan agama. Ustadz itu cerita fiktif kali. Nyata ada orangnya. Orangnya keluar dari Islam gara-gara dia dapat tiket konser. Mungkin dia pengen konser nanti di neraka barang idolanya. Maka yang seperti ini teman-teman sekalian kita harus berhati-hati. Saya sudah capek dengar hal-hal kayak gini sebenarnya. Karena di mana-mana orang punya banyak masalah, saya dengar, saya cari solusi masalah-masalah mereka, ternyata pelik sekali masalah anak muda sekarang ini. Tentang FOMO apalagi, ngeri. Maka kunci kita hanya bersyukur saja, kita ini hidup sekarang bersyukur, nikmat segini bersyukur, jadi seorang muslim bersyukur, itu aja. Selesai. Selagi kita mensyukuri semua itu maka kita akan nikmat. Jangan selalu ingin berbangga-bangga, bermegah-megahan, pengen kayak orang lain. Oleh karenanya itu yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu surat tentang bermegah-megahan. Yaitu surat At-Takatsur. Jadi kita baru masuk ke pesan cintanya hari ini yang akan kita bahas adalah surat At-Takatsur. Ya, jadi kita akan bahas surat At-Takatsur. Dan At-Takatsur artinya adalah saling main banyak-banyakan. Saling berbangga-bangga, bermegah-megahan, itu At-Takatsur. Diambil dari kata takatsara. Ya takatsaru artinya saling membanyak-banyakan. Jadi main banyak-banyakan itu disebut takatsur. Dan ini orang-orang seperti itu. Karena dia FOMO, dia pengen main banyak-banyakan. Melihat temennya rekeningnya segini, dia pengen lebih banyak daripada temennya. Mobilnya segini, dia pengen ikut segini. HP-nya ini pengen ikut ini. Dia pengen berlomba-lomba dalam masalah hal-hal duniawi. Itu yang disebut takatsur. Dan at-takatsur teman-teman sekalian, di antara nama lain at-takatsur adalah surat Al-Hakum. Surat Al-Hakum. Atau juga sering disebut surat Al-Maqabir atau Al-Maqbarah. Jadi di antara nama At-Takatsur, jadi At-Takatsur disebut At-Takatsur. Kedua, Al-Hakum. Yang ketiga, Al-Maqbarah atau Al-Maqabir. Nanti saya uji di akhir, ada ujiannya. Saya akan tanya 3 nama surat At-Takatsur.
Ya, tadi yang pertama adalah al-hakum. Yang kedua al-maqbarah atau al-maqabir. Sama, al-maqbarah atau al-maqabir. Ini disebut oleh para ulama di antara nama lain surat At-Takatsur karena kata tersebut ada di ayat tersebut. Dan faktanya Allah hanya sebut kata maqbarah atau maqabir di surat At-Takatsur saja. Di Quran di ayat yang lain tidak disebutkan kata maqabir, oleh karenanya disebut surat maqabir karena di surat inilah pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebut tentang maqabir. Maqabir artinya apa? Kuburan-kuburan. Jadi maqabir itu kuburan. Kuburan itu bukan bahasa Arab, teman-teman. Diambil dari kata maqbarah. Ya, diambil sebagai kuburan agar memudahkan kita dalam mengucapkan. Makanya maqbarah itu artinya kuburan. Al-hakum artinya apa? Telah melalaikan kalian. Telah melalaikan kalian. Adapun at-takatsur artinya apa? Tadi saya sebutkan. Bermegah-megahan, saling banyak-banyakan, itu at-takatsur. Nah, jadi at-takatsur memiliki 3 nama tadi dengan makna yang sudah saya jelaskan. At-takatsur pendek, cuma 8 ayat. Siapa di sini yang hafal at-takatsur? Angkat tangan. Ya Allah, mau riya surat At-Takatsur doang. Mau sombong apa sih At-Takatsur? Anak saya aja hafal kan gitu. Masa mau bangga-bangga At-Takatsur? Saya hafal Ustadz, mau riya gitu? Enggak. Justru saya harusnya nanya siapa yang gak hafal At-Takatsur kan gitu ya. Ini hafal kita pasti dari kecil kita baca surat ini, iya enggak? Oke, kita baca surat At-Takatsur bareng-bareng, siap? Yang belakang siap? Saya yang belakang udah gitu aja di belakang tuh. Padahal dia gak kena AC tuh di belakang. Tapi suaranya kedengaran gak yang belakang? Wih, kencang berarti. Alhamdulillah. Ini yang di belakang tembok masih hidup? Jangan di belakang tembok di kajian Ustadz Abu Zuhair. Ustadz Fikri biasanya kayak gitu ya. Jangan di belakang tembok. Karena kita gak bisa melihat. Nanti saya ngomong apa di hadapan Allah. Ketika Allah tanya, ini orang suka di kajian milenial gak? Saya jawab, di balik tembok kali ya Allah, saya gak tahu gitu. Kita akan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca surat At-Takatsur bareng-bareng. Siap? Mulai dari ta'awud, a'udzubillah sampai terakhir. Oke, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Masya Allah, ini surat At-Takatsur yang insya Allah kita hafal semua. Dan ini ada kesinambungan sama surat yang kita bahas di pertemuan lalu, di mana di antara sebab fitnah terbesar manusia adalah hartanya, sehingga dia berekspektasi terhadap harta yang ingin dia banyak-banyakin itu. Yang dia ingin memperbanyak harta tersebut. Di pertemuan lalu kita bahas surat yang panjang, yaitu surat Al-Fajr. Hari ini kita jauh lebih pendek, yaitu surat At-Takatsur. Tapi itu saling berkaitan. Karena kita ingat di surat Al-Fajr Allah bilang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ternyata di antara hal yang kita cintai berlebihan adalah harta kita. Makanya Allah bilang, alhaakumut takatsur. Sungguh at-takatsur telah melalaikan kalian. Itu artinya. Sungguh saling lomba-lomba, main banyak-banyakan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Dari apa? Dari tujuan utama kalian di dunia. Kalian di dunia ini punya tujuan utama, ingat. Nah, berbanyak-banyakan ini, takatsur ini yang membuat kita lalai dari tujuan utama kita. Dan tujuan utama kita bernama ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan utama kita. Oleh karenanya jangan sampai kita keluar dari visi utama kita, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan at-takatsur di antara maknanya adalah bermegah-megahan, berlomba-lomba. Allah bilang dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah dunia ini adalah tempat main-main, senda gurau, tempat main bangga-banggaan, tempat main banyak-banyakan anak dan banyak-banyakan harta, itu dunia. Jadi dunia itu cuma tempat untuk main bangga-banggaan dan main banyak-banyakan. Dan kita gak akan habis. Kalaulah
main banyak-banyakan angka di rekening sudah ada di zaman Fir'aun. Fir'aun sombong tuh dengan rekening dia. Korun sombong lagi. Dia banggakan semua harta yang dia punya, ditunjukin sama dia. Tapi kemudian ada cucunya Fir'aun yang melakukan itu. Kemudian ada cucunya Korun yang melakukan hal tersebut. Yaitu orang-orang di zaman kita. Padahal itu gak boleh. Dan kita tahu Allah SWT menyebutkan apa? Telah melalaikan kalian at-takatsur, saling banyak-banyakan. Pertanyaan saya, saling banyak-banyakan apa? Allah SWT mengatakan apa? Saling banyak-banyakan itu telah melalaikan kalian. Pertanyaan saya, saling banyak-banyakan apa? Harta. Tapi Allah bilang gak harta di surat ini? Berarti kan subjektivitas kita ngomong harta. Allah gak ngomong itu main banyak-banyakan harta. Allah sebutin gak objeknya apa? Main banyak-banyakan apa? Gak sebut. Kata para ulama tafsir, kenapa objeknya tidak disebut? Karena seluruh objek yang kita main banyak-banyakan dan bermegah-megahan di dalamnya masuk ke dalam ayat ini. Seandainya akan ada zaman main banyak-banyakan gelar, maka gelar masuk ke dalam ayat ini. Ada orang main banyak-banyakan mobil, maka mobil masuk ke sini. Ada orang main banyak-banyakan istri, maka masuk ke ayat ini. Ini kan contoh. Ada orang main banyak-banyakan dosa. Artinya apa? Ketika ada seorang main banyak-banyakan, main bermewah-mewahan, main apa nama kita bilang flexing terhadap sesuatu, maka itu disebut dengan at-takatsur, apapun objeknya. Itu diantara hikmahnya, tadabbur kita adalah objeknya enggak Allah sebutkan. Apa hikmahnya? Berarti semua objek yang menyebabkan kita main bangga-banggaan dan lalai dari tujuan utama, itu takatsur namanya. Itu masuk dalam at-takatsur. Sekarang misalnya main banyak-banyakan followers, kan itu enggak ada di zaman Fir'aun, ya enggak? Sekarang main banyak-banyakan followers, berarti termasuk takatsur. Kita main banyak-banyakan followers di situ. Oleh karena takatsur umum sifatnya, general, karena Allah tidak sebutkan objek. Itu hikmah dalam ayat. Allah seringkali tidak menyebutkan objek dalam rangka general. Semua perkara ini bisa melalaikan kalian dari zaman ke zaman. Itulah tanda syamilnya Al-Quran, komprehensifnya Al-Quranul Karim. Di antara tadaburnya juga Allah mengatakan apa? Hatta zurtumul. Sampai kapan manusia akan berbangga-banggaan, main banyak-banyakan? Sampai kapan? Sampai ziarah ke kubur. Lihat kata-katanya, zurtum. Zurtum ziarah. Dan namanya ziarah gak mesti menjadi yang dikubur. Tapi boleh jadi kita yang datang melihat orang yang dikubur. Berarti di antara cara agar kita tidak takatsur, ngapain? Ziarah kubur. Ini faedah-faedah kayak gini harus ditulis yang gak ada di layar, ya enggak? Yang gak ada di online. Ini yang bisa ditulis. Hadirnya Ustadz fungsinya itu. Bukan presentasi yang di layar, bukan. Saya menjelaskan apa yang gak ada di sana. Allah bilang zurtumul maqabir, maksudnya menziarahi kubur. Maka di antara cara terhindar dari takatsur adalah ziarah kubur. Kata Nabi SAW apa? Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia. Yaitu apa? Kematian. Jadi kalau kita ziarah, kita ingat kita bakal mati, kita gak akan mungkin melakukan takatsur. Karena kita ingat ternyata ketika mati udah gak bawa apa-apa lagi. Gak ada orang mati sama Alphardnya itu gak ada. Alphardnya diikut dikubur, gak ada. Cuma sebagian agama masih menganggap membawa harta-hartanya itu pun yang bisa dikubur. Yang bisa ikut dikubur. Misalnya suami, harta terbaik dia istrinya. Suaminya mati. Tuh harta terbaik mau ikut gak? Biar kata di dalamnya ada AC juga gak mau ikut dia. Itu menandakan apa? Kita ketika pulang ke kuburan kita, ziarah mandiri kita tanpa siapapun. Kata Nabi SAW apa? Yatsba'ul mayyitu thalatha. Mayit akan diikuti oleh 3 perkara. Fayarji'uthnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 akan balik, yang 1 akan bareng sama dia. Ini kata Nabi SAW. Fayarji'uthnan, yang 2 akan pulang, yang 1 akan bertahan sama dia. Yatba'uhu maluhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Akan mengikuti dia keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Yang akan kembali adalah keluarga dan hartanya, yang akan tersisa adalah amalnya. Jadi kita itu diikuti 3 perkara, keluarga, harta dan amal. Yang 2 pulang. Yang 2 pulang. Gak mungkin mereka mau ikut juga di situ, gak ada. Meratapinya manusia di kuburan, paling puncak meratapinya tetap di atas tanah, gak mau ikut ke bawah.
Misalnya istri kehilangan suaminya pergi, dia ratapi di irisannya. Tapi ketika Mbak mau ikut juga, sekalian saya buat gitu. Nggak mau pasti dia. Nggak akan mau. Maka dalam perkara seperti ini, yang dua pasti akan pulang. Cepat atau lambat dia akan pulang. Hartanya juga, tapi kan Ustadz sebagian ada yang membawa hartanya ke kuburan. Sebanyak apa yang bisa dibawa? Tetap sisanya diperebutkan oleh orang yang hidup. Ya gak? Ini yang udah kita bahas. Wa ta'kuluna turasa akla lama di surat Al-Fajr. Oleh karenanya nggak mungkin kita dibersamai apapun kecuali amal kita yang akan bersama kita nanti di alam kubur kita. Oleh karena ziarah kubur atau sampai kita benar-benar mati, kita akan selalu berbangga-bangga itu. Jadi kalau ada orang yang nanya ke Ustadz, sampai kapan manusia flexing? Sampai mereka semua mati. Sampai mereka semua mati. Yang mengajarkan Qarun caranya hidup sederhana adalah kematian. Yang mengajarkan Fir'aun cara hidup sederhana adalah kematian. Jadi yang mengajarkan Fir'aun cara hidup sederhana adalah kematian. Qarun pun begitu. Dia pas masih hidup, wah sombongnya Masya Allah. Hari ini semua orang sombong dengan patwalnya, dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan hartanya, flexing. Yang akan mengajarkan mereka caranya hidup sederhana adalah kematiannya. Dia mati hanya akan dibungkus oleh daun pisang. Kain kafan. Kayak lemper jadi ya kan. Nah. Jadi dia akan dibungkus oleh kain kafan. Dia hanya akan pulang dengan kain tersebut walaupun dia punya baju branded yang banyak di lemarinya. Tapi semua akan diwariskan. Dia akan pulang dengan 3 helai, 5 helai kain kafannya. Hanya itu yang dia bawa pulang. Dia nggak bawa apapun. Sekalipun hartanya dia bawa, nggak akan manfaat, nggak akan bisa dipakai buat nyogok malaikat. Nggak akan. Nggak sama di dunia ini yang pengadilan semuanya bisa begitu. Pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa disogok. Pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada orang dalam, nggak ada. Semua dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mentang-mentang anaknya RT nggak dapat hisab dari malaikat, nggak. Semua dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus berhati-hati. Oleh karenanya ayat ini menegur kita. Saya jadi ingat hadis ini. Saya tambahin satu hadis deh. Saya baca di kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menulis satu hadis, meriwayatkan satu hadis tentang ayat ini. Beliau sebutkan Rasul pernah bilang gini, nanti anak Adam akan mengatakan mali, mali, mali. Hartaku, hartaku, hartaku gitu ketika dia mati. Jadi ketika dia lagi sekarat yang diingat adalah hartanya. Hartaku, hartaku, hartaku. Lalu kata Nabi SAW, wahallaka min malika. Memang apa fungsinya hartamu untukmu saat ini? Fahallaka min malika, apa fungsi harta kamu saat ini? Illa ma'at'amta, kecuali apa yang kamu makan, fa'afnait, kemudian hilang. Jadi kamu makan terus hilang. Atau malabista fa'ablait, yang kamu pakai kemudian usang dan dijadikan elap, kan gitu. Atau ma'anfaqta fa'amdaita, atau yang kamu infakkan dan itu yang akan bersama kamu nanti. Jadi kata Nabi SAW, memangnya harta itu gunanya buat apa? Kamu makan terus hilang, makan jadi kotoran dibuang ke WC kan gitu. Pakaian dipakai kalau udah usang dijadikan keset. Dan berikutnya, kecuali yang terakhir, harta itu kamu gunakan sedekah, lalu fa'amdaita, lalu dia yang akan bersama kamu nanti. Ini bagaimana Nabi kita menegur orang-orang yang sangat cinta kepada hartanya, kalau dia tidak gunakan untuk poin yang ketiga, dia nggak akan ada yang nemenin satupun di kuburannya. Saya selalu bilang di kajian ini, sekaya-kayanya orang dikuburkan di kuburan termahal, tetap hisab itu bergantung pada amal. Bukan bergantung pada fasilitas kuburannya. Sekalipun kuburannya pakai AC, pakai king bed, queen bed, atau apapun itu. Sekalipun misalnya kain kafannya bermerek, branded kain kafannya. Seandainya merek-merek branded itu punya kafan dia bikin gitu. Terus orang FOMO beli kain kafan branded itu misalnya. Sebutlah satu merek besar bikin brand kain kafan. Ada logonya gitu di sininya tuh. Ya misal, gak usah sebut mereknya lah, direkam mas. Jadi intinya mereka bikin merek, apakah orang akan pakai itu lalu menyelamatkan dia dari hisab? Apa ayat berikutnya? Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu kalau bahasa kita. Jangan begitu. Kalian akan tahu nanti sebenarnya gimana. Kalian akan tahu nanti kayak gimana, itu maknanya. Ustadz, kenapa ayatnya diulang? Memang gak cukup sekali. Pengulangan itu untuk apa? Penegasan. Dan penegasan dalam Quran memiliki maknanya. Ayat 3 maksudnya kalian akan tahu apa? Balasannya dikubur. Summa kalla saufa ta'lamun, balasannya di
akhirat. Oleh karenanya dua ayat ini memiliki kiblat masing-masing. Kalla saufa ta'lamuna, kamu akan tahu nanti balasannya di kubur. Makanya hatta zurtumul maqabir baru nyaho kalau bahasa kita gitu. Baru ngerti tuh. Dia baru ngerti ketika dia nyebur ke kuburan, dia baru ngerti. Nah ini balasannya nanti dalam azab kubur. Balasan kedua adalah summa kalla saufa ta'lamun, nanti ketika masuk ke akhirat. Makanya ayat berikutnya berbunyi apa? Kalla la tarawunnaha, la tarawunna, apa ayat berikutnya? Saya jadi lupa. Summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna. Nah, oleh karenanya ayat kelima bunyinya, seandainya kamu itu berilmu. Seandainya kalian itu berilmu, kalian pasti tidak akan mengerjakan dulu baru tahu balasannya. Jadi kalau bahasa gampangnya, al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang kalau punya akal dikasih isyarat aja udah paham, gak dikerjain gitu. Beda. Apakah dalamnya jurang yang kita abaikan itu menyebabkan kita harus nyemplung dulu baru kita tahu itu dalam? Apakah panasnya neraka dari dalil-dalil yang disebutkan mengharuskan kita supaya tahu panasnya ketika masuk ke dalam neraka? Ini yang bahaya nih. Orang-orang beriman itu, dia kalau dikasih dalil langsung dengar, nggak ngomong emangnya iya gitu, nggak gitu. Ilmu yakin itu teori teman-teman sekalian. Misalnya saya bilang air ini panas, percaya gak? Hah? Gak percaya? Itu baru ilmu yakin. Tapi ketika kamu pegang langsung, berarti dibuktikan beneran panas atau tidak, ya enggak? Manusia juga gitu. Neraka tuh panas, azabnya pedih. Apa kata manusia? Masa? Gak percaya? Apa ayat berikutnya? Apa ayat berikutnya? La tarawunnal, itu dia intinya. Kalau kamu gak percaya pakai ilmu, pakai dalil, semuanya kamu gak mau dengar ini, tenang, kamu akan tahu nanti masuk ke dalam jahim, dalam neraka jahanam. Jadi ayat ini bahasanya gini, kalau dikasih ilmu yakin gak mau dengar, biar kita kasih lihat langsung neraka ke dia. Ini yang disebut di kemudian, ayat kemudian pada ayat berikutnya adalah ainul yakin. Berikutnya ainul yakin. Makanya la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha. Itu intinya. Kalau kamu sudah dikasih tahu takasur itu akan menyebabkan kamu disiksa kubur, disiksa di neraka. Dengan ilmu-ilmu ini kamu gak mau dengar, oke nanti kamu akan paham sendiri. Kita sudah melihatnya langsung. Kalau kamu udah melihat neraka langsung, baru kamu tahu. Ada satu yang tidak masuk dalam ayat ini, tapi maknanya sudah masuk pada ayat yang sebelumnya, yaitu haqqul yakin. Nah, ini teori kita hari ini. Apa bedanya ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin? Apa bedanya? Ilmu yakin itu baru kabar, baru dalil. Tadi saya bilang ini air panas. Seandainya air ini panas ya. Ini air panas. Orang-orang beriman ketika melihat indikatornya, yang ngomongnya siapa, dia langsung percaya. Oh panas mungkin. Saya yakin, udah gak perlu pegang, saya udah yakin itu panas. Orang yang ainul yakin, dia akan mulai, emang iya dia ngedekat. Oh iya benar ada, misalnya ada uapnya gitu. Dia ngelihat dulu, dia mastiin beneran panas. Orang yang batu banget, dia butuh haqqul yakin. Harus diguyur dulu, dia baru tahu. Itu haqqul yakin. Jadi bahasanya gini, kita sekarang dikabarkan tentang neraka, itu baru ilmu yakin. Nanti kita semua akan diperlihatkan neraka. Kapan diperlihatkan neraka? Ketika kita di atas sirat. Kita semua akan lihat neraka, walaupun gak masuk. Nas'alullah al-afiyah. Kita semua akan diperlihatkan neraka. Makanya nanti ketika kita di atas sirat, tahu sirat? Jembatan yang tajamnya apa? Satu helai rambut dibelah 7. Dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Itu sirat. Dan kita akan melewati sirat nanti di akhirat. Di bawahnya itu neraka. Kita akan diperlihatkan neraka. Oleh karenanya semua orang akan ainul yakin nanti di sirat. Tapi siapa yang tahu neraka beneran panas? Orang yang masuk haqqul yakin. Jadi untuk tahu panasnya neraka, apa harus masuk dulu? Enggak kan? Kalau tahu jurang tersebut dalam, udah ada tulisannya. Hati-hati jurang dalam 50 meter. Terus dia bilang, emang iya? Gitu ya. Coba plung kan gitu. Begitu di bawah dia teriak, iya benar dalam gitu. Harus kayak begitu hidup.
Kadang-kadang kita memang harus diuji dengan musibah dulu baru kita tahu bahwasanya itu tuh nggak boleh. Kadang-kadang kita ketika maksiat kan udah dibilang itu nggak boleh. Begitu kita tahu dampaknya, dampak buruknya, baru kita ngeh, oh ini ternyata dilarang kan gitu. Kita tahu nih pacaran tuh haram dalam Islam. Pacaran tuh haram. Terus orang bilang, gak apa-apa Ustadz, kan saya pacaran status aja. Gak sampai kok pada hal-hal yang haram. Oke, gak apa-apa. Ilmu yakin gak dia dengar. Ainul yakin, dia baru ngelihat ternyata ketika disakiti oleh pacarnya, dia baru ngerasa, oh iya juga ada benernya juga ternyata pacaran tuh gak bener. Ketika hakul yakin, lebih parah daripada itu. Dia baru tahu betapa pentingnya dengar nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak misalnya contoh-contoh tadi yang sudah kita sebutkan. Bahwa yang seperti ini tuh jangan menyebabkan kita harus hakul yakin dulu, baru kita percaya ilmul yakin. Itulah ayat-ayat ini. Jadi at-takasur tuh teman-teman gak boleh. Dengar ya sampai sini ya, itu ilmu yakin namanya. Emang iya Ustadz gak boleh? Ntar juga kalian tahu deh ainul yakin. Ah masa sih Ustadz saya gak apa-apa? Ntar juga tahu kalau udah masuk kuburan kan gitu. Saya selalu ngomong sama orang-orang ateis yang gak percaya adanya siksa kubur. Misalnya dia ngomong, saya gak percaya ada kehidupan setelah mati, saya gak percaya ada siksa kubur. Saya bilang gak apa-apa, gak percaya. Itu hak asasi manusia, gak apa-apa. Nanti ketika kamu dikubur, WA saya ya. Beneran gak ada? Ada gak siksa kubur? WA saya. Kalau memang beneran ada, ya, kamu akan tahu itu. Oleh karenanya, orang beriman itu hanya dengan ilmu yakin, paham. Dia gak perlu apa? Hakul yakin. Bahkan ainul yakin dia gak perlu. Dia nggak perlu ngeliat dulu, dia yakin Allah yang bilang, Rasul yang bilang, nggak mungkin bohong. Udah dengerin aja. Gak usah kita memastikan. Yang terakhir, ayat terakhir apa? La tus'alunna yauma idzin. Kalian semua akan ditanya tentang semua kenikmatan ini. Ada banyak riwayat tentang kisah ayat ini. Karena waktunya akan siapkan pertanyaan nanti. Yang mau tanya disiapkan. La tus'alunna yauma idzin anin na'im itu ada kisah. Di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah siang-siang. Dengerin kisah ini, subhanallah. Rasul pernah keluar dari rumahnya siang-siang dalam keadaan perutnya lapar. Ketika keluar, ketemu sama Abu Bakar. Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu keluar? Nampaknya yang menyebabkan aku keluar adalah hal yang sama yang menyebabkan engkau ya Rasul keluar rumah. Yaitu lapar. Ketika mereka berdua jalan ketemu sama Umar bin Khattab. Wahai Umar, kenapa kamu keluar rumah siang-siang? Nampaknya sebabnya sama seperti yang kalian lakukan. Mereka sahabat yang mulia, dijamin masuk surga. Keluar rumah siang-siang lapar. Gak punya makanan di rumah, bukan istrinya gak masak. Mungkin ibu-ibu ngomong kenapa gak GoFood aja sih gitu kan ya. Kenapa online aja? Itu gak ada menunya, gak ada uang untuk beli. Mereka tidak hidup di atas kekayaan. Mereka keluar karena kelaparan. Singkat kata Nabi SAW. Oke, saya tahu satu rumah yang kalau kita datangi, pasti dia bisa nolong kita. Ada seorang sahabat namanya Abul Haytham Al-Ansari. Di Madinah, datanglah mereka bertiga ke rumah tersebut. Ketika datang ke rumah tersebut, ternyata Abul Haythamnya lagi gak ada di rumah. Yang nyaut istrinya. Apa kata istrinya? Ya sudah, masuk saja dulu, bentar lagi suami saya pulang. Tunggu sebentar, karena dia tahu suaminya bentar lagi pulang, yang datang tamu spesial. Disuruh duduk dulu. Setelah itu belum lama datang suaminya. Suaminya berusaha menghidangkan apa yang dia punya. Dan dalam satu riwayat, di hari tersebut mereka tidak punya kecuali kurma dan air putih. Bayangin, ini lagi ngunjungi ke rumah orang, berharap ada yang bisa dimakan. Tapi ternyata rumah tersebut cuma ada kurma dan air putih. Ketika dihidangkan, mereka makan. Sahabat-sahabat yang mulia dan Rasul kita SAW makan. Setelah selesai makan, apa Rasul kita bilang? Latus alunna yauma idzin anin na'im. Kamu nanti akan ditanya tentang nikmat ini. Lihat. Cuma kurma sama air saja, itu dianggap nikmat yang nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau makanannya prasmanan. Nanti ketika makan ngantri, terus mau marah-marah panjang amat ini ngantri, bilang latus alunna yauma idzin. Nah, panitia sekarang punya dalil. Panitia punya dalil. Ada yang protes, kenapa sih makanya? Latus alunna yauma idzin anin naim. Saya nggak mau datang kajian milenial lagi. Kemarin saya berusaha nggak dapat donat empoy. Latus alunna yauma idzin. Itu closing dari saya. Bahwa kita semua akan ditanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah dalam keadaan yang sama, tiga-tiganya begini dalam keadaan lapar.
datang ke rumah sahabat, dihidangkan banyak makanan. Menunya full. Seperti antum hari ini insya Allah. Full menunya. Semuanya ada di dalamnya. Terus Nabi SAW bilang apa? La tus'alunna yauma idin anin na'im. Kita semua akan ditanya soal makanan yang kita makan sekarang. Semua yang ada di sini nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kita pakai buat apa, kita syukuri atau tidak, semua ditanya. Maka dalil ini tempel di kepala kita. Saat kita FOMO sama kesuksesan orang lain, FOMO sama apa yang viral dari yang dimiliki oleh orang lain, lalu kita pengen seperti mereka dan tidak bersyukur, katakan kepada kita, la tus'alunna, kita semua punya apa yang banyak orang lain gak punya. Maka kita harus bersyukur. Ini closing dari anak, bahwa hari ini pertemuan kita adalah membahas jangan sampai ainul yakin dan hakul yakin menegur kita. Cukup ilmu yakin membatasi kita dari hal-hal yang tidak berguna. Yang berikutnya juga, semua nikmat yang kita punya di tangan kita hari ini, semuanya kecil dan besar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah. Barakallahu fiikum. Nah. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya akan dibuka untuk 3 orang penanya. Boleh diangkat tangannya ketika saya menghitung sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, ada lagi satu lagi? Masih ada satu kesempatan lagi untuk penanya? Boleh, oke siap. Jangan disia-siakan ya Kak, karena kita bertemu Ustadz hanya sebulan sekali. Dan kalau punya pertanyaan boleh langsung disampaikan aja. Baik, terima kasih. Panitia boleh dibantu? Ini nih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Febrianto. Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi bagaimana kalau FOMO itu adalah ibadah dalam ibadah. Tetapi yang saya ingin tanyakan adalah dalam hal ibadah seperti haji. Itu banyak sekali, kita sebut aja di sebuah negara Konoha, itu orang berbondong-bondong untuk haji. Dan hajinya pun tidak hanya sekali, sampai-sampai ada dengan, mohon maaf, dengan mungkin kasarnya itu dia sampai korupsi untuk melakukan hal seperti itu. Itu bagaimana, gimana ya maksudnya? Ya menurut Ustadz itu seperti apa? Terus yang kedua tadi, bukan yang kedua, ini lanjut. Tadi kata Ustadz, kita kalau misalnya mau tahu apa sih istilahnya, batas flexing manusia itu adalah dengan berziarah. Oke. Tapi banyak sekarang berziarah pun juga yang saya melihat itu seperti Gunung Kawi, seperti itu. Seperti Imogiri, itu malah menjadikan sebuah makam menjadi ya FOMO lagi gitu, mencari kekayaan, mencari pangkat dan segala macam. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau saya jawab wallahu alam cukup gak? Para ulama ketika ditanya, Mungkin maksudnya kalau yang haji itu kadang-kadang suka bilang begini, Mas, kalau misalnya haji saya tidak mabrur gimana yang pertama? Ya kayak seperti itu. Padahal yang saya tahu, mungkin saya salah, mungkin saya kurang informasi, mungkin saya itu bahwa ibadah haji yang wajib ya hanya sekali gitu. Sedangkan ibadah haji kan juga ya kita kan banyak itu yang mau gitu segala macam. Ya itu bagaimana? baik. Wallahu alam pertama saya itu standar utama jawaban saya. Yang kedua, adapun usaha saya dalam menjawab pertanyaan tersebut setelah izin Allah dan taufiknya adalah masalah ibadah haji. FOMO dalam ibadah itu kan dihitung ibadah selama yang dia lakukan adalah kebaikan dan tidak menzalimi orang lain. Selama ibadah tersebut memenuhi syarat, tidak menzalimi orang lain, maka dikatakan tetap ibadah. Seandainya ada orang memiliki kesempatan, kenikmatan untuk beribadah haji dengan sangat mudahnya karena dia punya kelebihan nikmat berupa uang, dan dia tidak menzalimi siapapun, dia punya uang, dia bisa melakukan itu berkali-kali, karena memang dia punya kemampuan itu, bisa melakukan itu berkali-kali, ya sudah. Kita sebagai orang yang belum pernah haji tidak boleh hasad, tidak boleh iri, dengki. Harusnya kita termotivasi
Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa sekaya beliau sehingga saya bisa mampu untuk bisa beribadah seperti itu. Itu hati yang bersih. Itu yang disebut sebagai al-mutmainnah, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka dalam masalah ini saya melihatnya dalam masalah haji. Kalau ada orang yang haji berkali-kali, kita lihat dulu faktornya. Kalau misalnya dia katakan kalau haji yang pertama tidak mabrur, ya mungkin dia ragu sama haji pertamanya. Mungkin haji pertamanya dia sholatnya di musola hotel, dia tidak mau ke masjid kan gitu. Atau saat itu dia di Arafah malah nge-live TikTok, bukannya berdoa, ketika wukuf dia malah live TikTok. Terus dia pikir, ya Allah saya mau bertobat di haji yang kedua ini, saya pengen berubah, memperbaiki haji saya yang pertama, mudah-mudahan yang ini keterima, itu boleh. Memang wajibnya betul sekali. Tapi ada kalanya memang orang memiliki keraguan hati. Maka haji yang berikutnya itu tidak dihukumi wajib lagi sebenarnya. Mana yang lebih baik Ustadz? Kalau dia sudah haji, lalu ada banyak orang yang belum haji. Berangkat haji lagi atau membiayai orang berangkat haji? Saya jawab dengan tegas, membiayai orang berangkat haji. Karena dia sudah selesai satu kewajiban dia. Orang lain belum punya, apalagi tidak punya harta yang sampai mati pun dia kejar gak akan cukup buat haji misalnya. Maka dia membiayai orang tersebut lebih besar pahalanya. Dan itu jariah, dia menunaikan kewajiban karena harta yang kita kasih, itu jariah besar pahalanya. Oleh karena daripada berangkat lagi, mendingan memberangkatkan orang lain. Mereka punya kesempatan. Adapun dia berangkat haji sekian kali, ya sudah, itu kenikmatan yang Allah berikan. Wa hadza min fadlillahi azza wa jalla yu'tihi man yasha'u li ibadihi min ibadihi. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah, biasa. Dan kita tidak boleh hasad, kecuali kita tahu nih orang memang jalur dalam, menzalimi orang lain kan gitu. Tadi saya sudah kasih clue-nya, disclaimer-nya. Kalau zalim baru nggak boleh. Misalnya dia korupsi, ya la ilaha illallah. Fir'aun pun nunduk gitu ngeliat orang korupsi haji itu. Fir'aun tuh nunduk ngeliat orang korupsi Al-Quran dan haji itu nunduk. Zalim ini. Wala'iyadzubillah. Maka dalam masalah seperti ini, kalau ada yang seperti itu, ya sudah. Semoga Allah balas perbuatan zalimnya. Dan kita sebagai orang yang terzalimi, apalagi gara-gara kuatannya dikorupsi, lalu kita juga terdampak kuatan tersebut, kita berdoa aja kepada Allah SWT. Ya Allah, balaslah orang-orang yang zalim dengan kezaliman. Balas mereka karena dia telah menzalimi kami kaum muslimin yang sudah ingin berangkat haji. Gara-gara mereka kita ngantri 30 tahun kan gitu. Berarti mereka zalim. Tapi kalau mereka punya harta dan hajinya tidak ngambil kuota orang mas, silakan aja. Saya kalau misalnya dikasih kesempatan bisa haji seperti itu setiap tahun juga alhamdulillah. Kenapa tidak? Karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pasti opsi saya lakukan, kayaknya tahun ini saya kasih hajinya kepada orang lain kan gitu. Itu hak dan itu boleh-boleh saja. Adapun yang kedua tentang apa tadi mas? Saya jadi lupa. Oh ziarah. Tentang ziarah sekarang FOMO ziarahnya. Itulah manusia. Manusia nggak akan habis dari perbuatan-perbuatan ini. Dan tabiatnya manusia selalu melakukan hal-hal yang menyimpang dari fitrahnya. Emang Gunung Kawi itu makam ya? Makam Kawi. Saya belum pernah berkunjung ke sana. Ya kalau saya mau berkunjung ke sana nanti saya lihat benar atau tidak. Itu kan baru ilmu yakin kan gitu. Belum ainul yakin, apalagi hakul yakin. Oleh karenanya saya dengan ilmu yakin yang disampaikan saya yakin ya sudah. Kalau ada orang-orang yang ke sana untuk kepentingan selain ziarah kubur, apalagi berharap dengan harta, sukses, jabatan dan lain pesugihan kita sebut, maka orang-orang tersebut bukan hanya FOMO tapi syirik. Jatuh kepada dosa syirik. Orang-orang yang melakukan pesugihan walaupun pakai dalil-dalil Quran tetap syirik. Gak ada kesyirikan yang dibalut pakai ayat, gak ada. Misalnya gini, Ustadz ada gak zikir-zikir yang bikin saya cepat kaya? Terus saya tulis di kertas. Nih zikirnya 50.000 satu. Terus antum misalnya bilang, oh boleh Ustadz saya punya 50.000, saya beli 2 Ustadz gitu. Terus saya kasih, nih baca ya nanti kamu sukses. Itu syirik. Meskipun yang saya tulis ayat dalam Quran. Dan itu syirik. Dia dosa, saya dosa juga. Gampang kan jadi Ustadz tinggal nyelupin jari antum minum selesai. Tapi saya tidak jadi Ustadz begitu, makanya gak kaya-kaya kan gitu. Itu namanya orang yang kaya dunia, tapi dia gak punya apa-apa nanti di akhirat. Dan yang kayak gini tuh banyak. Mereka berharap apa dari orang-orang yang bersorban putih itu? Apa yang mereka harapkan dari manusia berpeci hitam ini? Gak ada, dosanya banyak, gak kelihatan aja. Oleh karenanya kita ketika mengagungkan sesuatu jangan sampai jatuh pada kesyirikan. Nah, pertanyaan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hayakallah Ustadz Abu Zuhairi. Izin Ustadz, ingin bertanya Ustadz, di antara 4 faktor yang Ustadz tadi jelaskan terkait faktor FOMO buruk adalah waktu yang luang Ustadz. Jadi kami juga pernah membaca dalam kitab di mana Imam Asy-Syafi'i pernah mendapatkan nasihat dari para sufi di kitab Al-Jawabul Kafi, di mana waktu itu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya maka ia akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan pasti akan tersibukkan dalam hal-hal yang sia-sia. Nah, sebagian dari kita Ustadz, apalagi yang para pemuda terutama, itu cara menyibukkan waktunya adalah dengan cara bersosial atau bergaul. Nah, tak luput dari perkumpulan itu ataupun kita sering bermain, nongkrong, lain sebagainya, itu tanpa sengaja menggadaikan akidah kita, bahkan syariat kita, entah karena kefumun kita ataukah ada agenda yang trendy dan sebagainya. Nah, mohon Ustadz arahannya, kiranya bagaimana agar kita bisa mengarahkan suatu perkumpulan itu untuk menjadi hal yang justru dengan waktu yang ada tersebut, dengan perkumpulan ada tersebut jadi FOMO yang baik dan menghasilkan suatu output yang baik bagi kita bersama gitu Ustadz. Dan adakah kiat-kiat agar kita tetap gaul di masa sekarang sebagai pemuda Islam tanpa harus menggadaikan akidah kita maupun syariat kita. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang berbobot dan sebenarnya mengharuskan saya membahasnya di satu kajian khusus. Karena jawaban ini tidak bisa dijawab secara ringkas dan kita harus kaji dari berbagai sisi. Contohnya misalnya tadi sebagai pemuda bagaimana cara mengalihkan, ini pemuda yang mana dulu? Pengalihannya kemana dulu? Kesibukannya seperti apa dulu? Itu harus dikaji dulu. Oleh karena kita tidak bisa jawab secara general setiap orang. Tapi saya jawab, berusaha mempersingkat apa yang bisa saya jawab insya Allah. Yang pertama berkaitan dengan perkataannya Imam Syafi'i yang antum tadi sebutkan dari kitab Al-Jawabul Kafi. Beliau menyebutkan apa? Al-waqtu kas-sayf, illam taqta'hu yaqta'ka, wan nafsu in illam tushghilhu bil haqqi shaghalatka bil batil. Itu disebutkan oleh Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim dalam Al-Jawabul Kafi. Itu yang disebutkan. Oleh karenanya kita tahu bahwa waktu itu seperti pedang, kalau bukan kita yang menguasainya, kita akan dikuasai olehnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya waktu itu nanti bisa menguasai kita kalau kita tidak menguasai dia. Oleh karena bagaimana cara kita menguasai waktu di masa muda dengan vibes, tren yang seperti sekarang ini. Saya cuma kasih nasihat ringkas, padat, jumlahnya ada 150. Tapi dari 150 saya ringkas jadi 3. Ada 3 nasihat saya untuk para pemuda di waktu luangnya, di masa emasnya, di waktu produktifnya, dan di waktu bergejolaknya nafsu dia. 3. Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa di sini adalah rem diri. Dimanapun kita berada, kita harus punya cakram yang satu ini. Nongkrong dimanapun, kita harus punya rem. Dimanapun, mau nongkrong di kafe manapun, kita harus punya rem. Dan rem itu yang membuat kita bertahan. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ikutilah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ini maknanya dimanapun, kapanpun. Di usia apapun, di tempat manapun kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini nasihat untuk para pemuda. Yaitu apa yang tadi hadisnya sudah saya bacakan. Bersemangat untuk hal-hal yang ada manfaatnya. Bersemangat kalau hal tersebut mengandung manfaat baik dunia ataupun akhirat. Produktif itu enggak mesti soal ibadah ke atas. Boleh jadi produktif itu soal kehidupan kita di dunia ke depan. Makanya dalam hal ini ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangat atas apa-apa yang bermanfaat buat kamu, semangat aja. Apapun kegiatan yang menghasilkan manfaat, misalnya organisasi di situ ada manfaatnya, semangat. Atau misalnya kita sebagai mahasiswa belajar, sudah fokus di situ, semangat. Gak usah ngejar yang lainnya. Ya, kerja yang benar, semangat itu halal yang bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus dimiliki oleh seorang pemuda dimanapun ia berada adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, bergantung pada Allah soal hasil. Karena anak muda ini menggebu-gebu hatinya, dia rasa apa yang diusahakan harus sesuai. Karena kita itu terdoktrin oleh motivasi hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kita terdoktrin dengan kata-kata tersebut. Padahal hasil bisa mengkhianati usaha. Bisa.
Karena hasil itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tawakal kepada Allah. 3 nasihat saya tadi. Pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah bersemangat untuk apa-apa yang bermanfaat. Yang ketiga adalah tawakal. Ini yang dimiliki oleh Nabi Yusuf di masa mudanya. Nabi Yusuf punya 3-tiganya sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi Yusuf secara moral dan spiritual. Belajar tentang kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika masa mudanya dia punya semangat yang tinggi untuk kebaikan. Apa yang bisa dilakukan dia semangat. Dan dia bertakwa kepada Allah. Makanya ketika disodorin Imra'atul Aziz, seorang ratu yang sangat pengen sekali sama dia, apa yang dia katakan apa? Inni ma'adzallah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Sampai Nabi kita sebut apa? Takwanya seorang pemuda itu kayak takwanya Yusuf di hari tersebut. Dia ganteng aja enggak macam-macam. Ini udah jelek macam-macam lagi. Yusuf aja enggak macam-macam, ganteng. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ditawarin, bukan nawarin atau minta. Tapi Yusuf bertahan. Apa yang menyebabkan dia bertahan? Bertakwa. Itu yang penting. Yang terakhir adalah tawakal. Kenapa Nabi Yusuf lebih memilih penjara daripada bertahan? Kan dia milih penjara. Rabbis sijnu ahabu ilayya. Saya lebih suka, ya Allah, penjara lebih saya cintai daripada saya di sini terfitnah oleh wanita ini. Ini tawakalnya Yusuf. Dia bilang yang penting saya selamat dulu, urusan nanti urusan Allah. Lihat bagaimana belajar kepemudaan dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dan 3-tiganya ada pada diri beliau yang mudah-mudahan bisa kita terapkan sebagai seorang pemuda hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Dari 150 tadi yang harus anak kaji, anak ringkas ketiga itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati. Izin Pak Ustadz, saya mau bertanya. Tadi kan kita bahas, Pak Ustadz membahas ada FOMO baik dan FOMO buruk. Nah, yang mau saya tanyakan, kita tahu ya zaman sekarang olahraga itu sangat penting dan banyak organizer atau perusahaan atau instansi itu mengadakan acara olahraga atau event-event dan sebagainya tentang olahraga. Nah, apakah olahraga itu sendiri termasuk FOMO baik atau buruk? Dan sementara sekarang kan semua mempunyai Instagram atau sosial media. Nah, pasti akan diposting setiap kita momen-momen olahraga atau yang lain-lainnya. Apakah itu termasuk dosa jariah atau bagaimana? Tolong penjelasannya biar kita tahu apakah itu baik atau buruk untuk diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga itu FOMO yang baik atau FOMO yang buruk? Olahraga FOMO yang baik atau yang buruk? Jadi yang jawab saya atau antum nih? Jadi olahraga itu bisa menjadi FOMO yang baik, bisa menjadi FOMO yang buruk. Kapan menjadi FOMO yang baik? Sesuai dengan urgensinya. Sesuai dengan apa yang memang diniatkan pada olahraga tersebut, yaitu memiliki fisik yang kuat sehingga menghasilkan tubuh yang prima dalam menjalani kehidupan yang telah Allah amanatkan. Itu tujuan utama olahraga. Adapun niat-niat yang lain berarti bisa menjadi FOMO yang buruk. Dan olahraga itu sifatnya umum, mau olahraga apapun yang penting sehat buat kita. Dan kembalinya kepada subjektif kebutuhan kita. Tubuh kita nih butuhnya apa olahraganya kan gitu. Kadang-kala kita itu olahraganya bukan kebutuhan tubuh tapi kebutuhan konten. Jadi bukan kebutuhan badan tapi kebutuhan konten. Yang tadinya biasanya olahraga setiap paginya badminton kan gitu ya. Bulu tangkis misalnya. Tiba-tiba ramai padel semua. Setiap belokan ada lapangannya kan gitu. Artinya apa? Memang ada kefomoan dan kita tidak boleh buta terhadap hal tersebut. Cuma memang FOMO ini ada positif dan negatif. Selama memang olahraga tersebut menghadirkan dampak yang positif, apalagi Nabi kita bilang apa? Al-mu'minul qawi
khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Kata Nabi, mukmin yang kuat, muslim yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Walaupun masing-masingnya ada kebaikan. Berarti kalau kita olahraga, kita kuat untuk beribadah, berarti ada kebaikan olahraga kita. Kalau olahraga kita menghasilkan dosa, keburukan, maka jangan apa? Jangan olahraga atau jangan apa? Jangan lakukan dosanya dalam olahraga tersebut, ngerti gak? Jadi jangan dipangkas olahraganya, dia gak salah. Kita yang salah menggunakan olahraga tersebut. Contoh misalnya dalam olahraga mengumbar flexing harta misalnya. Raketnya mahal-mahal misalnya. Terus disombongkan, akhirnya orang-orang FOMO pengen beli sampai ngutang, sampai judol dan lain-lain. Nah ini kan menyebabkan dosa kan begitu. Atau kita mengumbar aurat dengan olahraganya. Laki-laki dengerin, emang perempuan aja yang bisa buka aurat. Laki-laki main futsal ngeliatin pahanya itu aurat. Main bola itu aurat. Antum nonton bola ngeliat paha pemain bola, dosa. Ustadz kan laki-laki itu dosa, nggak boleh, itu aurat orang. Ngerti? Ini Ustadz yang berani ngomong tegas siapa? Anda sampaikan bahwa kita ketika nonton bola masih tetap ngeliat aurat kalau dia membuka aurat. Ustadz main bola pakai sarung Ustadz. Mikir. Ada banyak pakaian-pakaian yang menutup aurat dan masih pantas buat olahraga kan gitu. Ustadz juga kalau olahraga nggak pakai jubah. Nggak pakai gamis dia. Ada pakaian, dia pakai celana 3/4 menutup dengkulnya, dia olahraga, sama. Nggak mesti harus pakai kayak gini terus kita main padel kan enggak. Ada pakaiannya masing-masing, likulli maqamin maqal, ada tempatnya. Oleh karenanya, yang disalahin jangan olahraganya, tapi kita yang salah menggunakan olahraga tersebut. Saran saya teman-teman, kalau mau olahraga, fokus olahraga, jangan fokus ngonten. Kenapa Ustadz jangan sibuk ngonten? Karena ketika ngonten nanti arahnya lain. Yang tadinya pengen olahraga doang, punya alasan untuk menginfluence orang-orang, akhirnya olahraganya nggak jalan, influence-nya jalan. Ya, jangan lupa olahraga ya guys, dia lagi makan Indomie di rumah. Foto padel kemarin diupload lagi besok. Ya, ini kayak gini-gini tentu FOMO ya. Jadi kalau olahraga, orang yang beneran olahraga nggak akan sempat main HP. Kalau beneran olahraga. Tapi kalau begitu dia fokusnya HP, mulu olahraganya berapa. Kadang-kadang kalau nge-gym kan motonya setengah jam, ngangkat ini 15 menit paling kan gitu. Dia mirror selfie-nya udah gini-giniin otot baru bentar. Ini kan flexing olahraga seperti ini. Olahraga memang dianjurkan untuk menjaga. Ini saran saya, terutama dalam olahraga-olahraga yang membuat kita lalai dari ibadah. Contoh misalnya ada orang nge-gym, terus dia leg day. Habis leg day gak bisa berdiri. Sholatnya duduk. La ilaha illallah, antum olahraga buat apa? Ustadz saya sakit habis leg day, sholatnya saya duduk. Gak termasuk uzur. Diri sholatnya. Habis leg day itu gak termasuk uzur fikih. Duduk itu kalau berdiri untuk yang sudah tua, gak kuat berdiri, sudah keropos, sudah rapuh, atau kakinya bermasalah, itu baru. Ini kan leg day olahraga, tiba-tiba sholatnya saya gak bisa ruku Ustadz. Mulai besok gak usah leg day. Itu nasihat saya. Kadang-kadang habis ke gym tuh badan sakit-sakit, ke masjid jadi malas. Mana kuat ibadahnya? Bohong itu. Oleh karenanya olahraga yang mengantarkan kita pada ketaatan kepada Allah, bismillah lakukan, itu manfaat. Tapi kalau olahraga yang mendatangkan pada aurat, kesombongan, dosa-dosa, maksiat, pangkas, minimalisir sebisa mungkin. Kalau nggak bisa, pergi jauh-jauh. Ganti yang lain. Makanya saya nggak suka ngeliat orang-orang yang olahraga tapi pamer-pamer. Pamer aurat, pamer apa, pamer apa. Ini bukan olahraga jadinya, ini dosa. Orang yang nonton juga jadi dosa, hati-hati, terutama perempuan. Kalau nge-gym, pilates, yoga yogi, padel, futsal, ya serah deh. Apapun, gak usah di-upload, jelas? Ustadz itu self reward saya mengupload. Upload di WA suami. Di WA suami nih, masuk, upload di WA suami. Itu cara uploadnya. Itu bagus. Kadang-kadang udah ngaji tapi senam di pinggir jalan ditontonin. Saya selalu bilang sama istri saya, itu yang senam-senam suaminya gak cemburu apa ngelihat istrinya geol-geol gitu. Saya ngomong sama istri saya, wallahi saya gak akan izinin kamu olahraga kayak gitu dilihat laki-laki lain. Saya cemburu. Saya cemburu ngeliat istri saya dilihatin sama laki-laki lain. Body bagusnya hanya untuk suaminya. Dia body goal itu hanya untuk pasangannya, bukan untuk followersnya. Enak banget gak dinikahin dapat bodinya kan gitu.
Kok bisa dipamer-pamerin? Ini bertobatlah wahai para olahragawan, olahragawati kalau mengumbar aurat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam. Ada lagi? Kalau enggak kita cukupkan? Ada lagi? Cukup? Oke, cukup insyaallah taala. Maka kita cukupkan sampai hari ini kajiannya. Dan mohon maaf atas keterlambatan kajian hari ini. Semoga pertemuan yang akan datang Ustadz Muhammad Fikri bisa hadir. Doakan beliau ya. Semoga beliau sehat-sehat. Semoga Allah lancarkan rezeki beliau. Ampuni dosa-dosa beliau. Dan Allah masukkan beliau ke dalam surga. Pada waktunya. Dan mudah-mudahan yang mendoakan Ustadz Muhammad Fikri semuanya masuk surga. Saya Abu Zuhair Al-Abqari mohon undur diri. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.